Suami bilang harus lembur. Tapi kemudian aku mendengar kabar dia pingsan di hotel dan dilarikan ke rumah sakit. Ketika aku bergegas ke sana, ibu mertuaku menghalangi dan berkata, "Kamu terlalu berlebihan, pulang saja." Aku mendorongnya dan menerobos masuk. Pemandangan yang tak bisa dipercaya terpampang di depan mataku. Jumat malam itu dimulai seperti Jumat malam lainnya di apartemen kecil kami di kawasan Tebet. Sesuatu yang begitu normal hingga jika bukan karena telepon itu, mungkin seumur hidupku aku tidak akan pernah lupa betapa naifnya aku pernah percaya pada sebuah ketenangan. Suamiku bernama Genta, dia 3 tahun lebih tua dariku, bekerja sebagai broker properti sewaan, sering pergi pagi pulang larut malam, selalu berkata pekerjaan menuntutnya menjaga relasi, menjamu klien, mengurus dokumen. Aku bukan tipe istri yang suka menanyai suami. Sejak kami menikah, aku selalu berpikir bahwa kehidupan pernikahan yang langgeng harus memiliki ruang untuk bernapas. Dia bilang lembur, aku percaya itu lembur. Dia bilang bertemu klien di kawasan lain, aku hanya berpesan agar hati-hati di jalan. Mungkin karena aku terlalu mudah percaya, atau mungkin karena dalam hatiku aku selalu ingin mempertahankan citra keluarga yang harmonis. Banyak tanda-tanda aneh yang tanpa sadar telah kututupi sendiri. Malam itu, aku sedang menghangatkan semangkuk bubur ikan. Dia mengirim pesan sore itu, bilang perutnya tidak enak beberapa hari ini. Jika pulang larut tolong siapkan sesuatu untuk mengganjal perut. Di meja masih ada sepiring sayur rebus dan semangkuk sambal terasi. Semua adalah hidangan sederhana yang selalu disukai Genta. Dapur bermandikan cahaya lampu kuning. Di luar balkon gerimis turun, suara kendaraan di jalan terdengar jauh dan tipis. Aku ingat betul saat melihat jam dinding, jarum panjang baru saja melewati angka 12, artinya sudah lewat jam 11 malam. Telepon berdering dari nomor tak dikenal. Aku berniat mengabaikannya karena jam segitu kebanyakan adalah penawaran pinjaman atau salah sambung, tapi entah kenapa tanganku tetap meraih ponsel. Di seberang sana, suara seorang wanita terdengar datar, profesional, namun sedikit tergesa-gesa. "Halo. Apakah ini benar nomor kerabat Bapak Genta? Saya menelepon dari unit gawat darurat Rumah Sakit Harapan Sejati." Aku membeku di samping kompor, sendok di tanganku jatuh mengenai panci, menimbulkan suara denting yang kering. "Ya, saya istrinya." "Ada apa, Mbak?" "Bapak Genta baru saja dilarikan ke UGD karena jatuh di kamar mandi. Saat ini sudah melewati masa kritis tapi membutuhkan kerabat untuk datang mengurus administrasi dan memberikan informasi." Aku bahkan belum sempat bernapas ketika kalimat berikutnya dari wanita itu seperti sabetan pedang di kepalaku. "Pihak hotel yang memanggil ambulans untuk beliau." "Ya, Mbak. Aku pikir aku salah dengar." "Hotel mana ya? Suami saya sedang lembur." Ujung telepon sana hening sejenak, lalu wanita itu berbicara dengan nada lebih lembut, seolah dia sudah terbiasa dengan keheningan semacam ini. "Informasi yang kami terima menyebutkan Hotel Mahameru di Jalan Melati. Jika Mbak adalah kerabatnya, tolong segera datang." Aku tidak ingat bagaimana aku mematikan kompor, mengunci pintu, mengenakan jas hujan, atau memesan taksi online. Aku hanya ingat sepanjang perjalanan ke rumah sakit, hujan membasahi kaca helm pengemudi. Dan di dalam kepalaku, hanya satu kalimat yang terus berulang. "Genta bilang sedang lembur." Lembur di mana sampai bisa berada di hotel? Pikiranku kalut. Aku menelepon suamiku berkali-kali. Setiap panggilan hanya dijawab oleh nada sambung yang dingin. Pesan tidak dibalas. Menelepon ibu mertua, nomornya sibuk. Semakin lama tanganku semakin dingin. Begitu dingin hingga meski menggenggam ponsel erat-erat, tak ada sedikit pun kehangatan. Rumah sakit di malam hari terang benderang. Cahaya lampu koridor yang dingin membuat siapapun yang masuk ke dalamnya merasa kecil. Bau desinfektan, bau pakaian basah karena hujan. Suara berangkar didorong di atas lantai keramik, suara perawat saling memanggil. Semua bercampur menjadi satu suasana yang membuat jantung berdebar kencang hanya dengan melangkah sedikit lebih cepat. Aku berlari ke meja resepsionis, menyebutkan nama suamiku dan diarahkan ke area observasi pasca UGD. Tapi begitu mendekati tirai biru muda di ujung koridor, aku melihat sosok yang kukenal berdiri menghalangi di depannya. Ibu mertuaku, namanya Ratmi. Sudah lewat jam 11 malam tapi dia sudah ada di sana bahkan sebelum aku. Aku memanggil, suaraku serak karena kehabisan napas.
Ibu. Dia berbalik, hanya dalam sedetik, aku melihat emosi yang sangat aneh melintas di wajahnya, campuran antara panik dan kesal, seolah tidak percaya aku benar-benar sudah datang. Tapi dia kembali tenang begitu cepat hingga jika di hari biasa, mungkin aku akan mengira aku salah lihat. Kamu datang untuk apa? Pertanyaan itu membuatku tertegun. Suamiku terbaring di ruang gawat darurat, dan ibu mertuaku bertanya untuk apa aku datang. Aku menelan ludah dengan susah payah, melangkah maju. Rumah sakit menelepon saya. Mas Genta kenapa? Bu, dia kenapa? Kenapa bisa ada di hotel? Belum selesai aku bertanya, dia sudah mengangkat tangannya di depan dadaku, tidak keras tapi tegas. Sikap menghalangi dari orang yang tidak ingin dilewati barang 1 senti pun. Tidak apa-apa, hanya jatuh ringan. Dokter bilang observasi sebentar lalu bisa pulang. Sudah malam, kamu pulang saja dulu, di sini ada ibu yang urus. Aku menatapnya, di bawah cahaya putih. Bedak di wajahnya tampak pucat, tapi matanya memancarkan penghindaran yang sangat jelas. Aku telah menjadi menantunya selama 5 tahun. Bukan berarti aku tidak mengerti ibu mertuaku. Dia adalah orang yang lebih mementingkan citra daripada kebenaran. Di luar tampak lembut tapi di dalam rumah ingin mengendalikan segalanya. Jadi, pada saat itu juga aku tahu pasti dia sedang menyembunyikan sesuatu dariku. Saya istrinya, Bu, apapun yang terjadi saya harus tahu. Aku bilang tidak apa-apa ya tidak apa-apa. Dia merendahkan suaranya tapi setiap kata terdengar menekan dan tidak enak. Laki-laki bekerja di luar kadang ada khilafnya. Kamu bikin ribut hanya akan menambah masalah. Pulang sana. Aku merasa seperti salah dengar untuk kedua kalinya malam itu. Laki-laki bekerja di luar kadang ada khilafnya. Sebuah kalimat yang sangat singkat tapi seolah menyimpan begitu banyak hal tersembunyi di baliknya. Aku menatap tirai biru itu. Di dalam sana sunyi senyap, hanya ada seberkas cahaya lampu yang menyelinap dari celah bawah tirai ke lantai keramik. Seberkas cahaya tipis yang cukup membuat dadaku terasa berat seperti ditimpa batu. Ibu, minggir, biarkan saya masuk. Suara ibu mertuaku menjadi tajam. Ibu bilang sekali lagi, pulang. Pernah suatu saat aku berpikir aku adalah orang yang sangat sabar. Aku sabar menahan sindiran-sindiran tak beralasan saat makan di acara keluarga. Sabar menahan sindiran ibu mertua tentang aku yang belum punya anak. Sabar menahan sikap meremehkan dari adik ipar setiap kali melihatku berpakaian sederhana untuk bekerja. Tapi malam itu, entah kenapa, 1 detik kesabaran pun aku tak punya lagi. Mungkin karena hujan yang dingin, mungkin karena suasana rumah sakit, atau mungkin karena kalimat laki-laki bekerja di luar tadi telah meruntuhkan sisa harga diriku yang terakhir. Aku menyingkirkan tangannya. Dia mencoba menahanku tapi aku sudah menarik tirai itu dengan kuat ke samping. Dan pada saat itu juga, seluruh tubuhku kaku. Genta terbaring di ranjang rumah sakit, kepalanya diperban, tangannya diinfus, wajahnya pucat. Tapi yang membuat tulang punggungku merinding bukanlah luka di dahinya, melainkan wanita yang sedang duduk di pinggir ranjang. Kedua tangannya memegang erat tangan suamiku seolah dia adalah kerabat terdekat. Dia mengenakan gaun sutra berwarna krem, rambutnya tergerai sebahu, matanya merah karena menangis, dan tas kulit yang diletakkan di bawah kursi adalah barang mahal yang sekilas saja sudah jelas bukan jenis yang dibawa orang biasa untuk kepraktisan. Yang lebih menyakitkan adalah ibu mertuaku yang tadi menghalangiku di luar, kini bergegas menghampirinya. Membungkuk mengusap punggungnya, suaranya lembut luar biasa. Sudah, nak, jangan menangis lagi. Dokter bilang tidak berbahaya. Nak, dia memanggil seorang wanita asing yang duduk di samping suamiku di malam hari di rumah sakit dengan sebutan nak. Aku mendengar dengan sangat jelas suara hujan yang menimpa kaca jendela di ujung koridor, mendengar dengan sangat jelas detak jantungku di dalam dada, dan juga mendengar dengan sangat jelas sesuatu yang baru saja pecah di dalam kepalaku. Kering, tajam, tak mungkin bisa ditambal lagi. Malam ini, yang disingkirkan bukan hanya aku di depan tirai UGD, tapi juga seluruh statusku sebagai istri di dalam keluarga ini. Aku tidak ingat berapa lama aku berdiri seperti itu dalam beberapa detik pertama, hanya tahu dari ujung kaki hingga ujung kepala. Seluruh tubuhku seperti disiram seember air es, begitu dingin hingga telingaku berdengung. Mata tetap terbuka tapi semua di depanku seolah kabur lalu jelas. Jelas lalu kabur.
Wanita itu baru saja mengangkat kepala menatapku. Tatapannya tidak sepenuhnya panik, lebih seperti tatapan seseorang yang tertangkap basah sedang berdiri di tempat yang seharusnya bukan miliknya, tapi sudah terlalu lama terbiasa diberi tempat oleh orang lain. Sehingga pada saat itu, dia tidak tahu harus menghindar atau tetap duduk. Ibu mertuaku yang pertama kali angkat bicara. Dia sedikit bergeser, seolah ingin menghalangi pandangan antara aku dan wanita itu, lalu merendahkan suaranya tapi tidak bisa menyembunyikan kekesalannya. Kamu masuk ke sini buat apa? Cuma bikin tambah ribet. Orang lagi panik, dokter juga belum selesai kasih petunjuk. Kamu malah terburu-buru begini, apa yang bisa diselesaikan? Aku mendengar setiap kata, tapi yang membuatku sakit bukan lagi nada bicaranya. Rasa sakit itu terletak pada caranya menyebut orang dengan nada iba dan protektif. Sementara untukku dari awal hingga akhir hanya ada pengusiran, penghalangan, hanya ada tatapan seolah akulah yang seharusnya tidak ada di sana. Aku menatap lurus ke arahnya. Ibu bilang, orang itu siapa? Lalu saya ini apa? Pertanyaan itu membuatnya terdiam sejenak. Tapi dia cepat-cepat membuang muka, seolah selama tidak menjawab maka semuanya akan tetap bisa ditutupi. Wanita itu baru melepaskan tangan suamiku, berdiri, mulutnya tergagap. Mbak jangan salah paham. Saya hanya orang yang bersama Mas Genta malam ini. Waktu dia jatuh, saya yang panggil ambulans. Saya tidak ada maksud apa-apa. Aku melihat ke bawah pada kedua tangannya yang baru saja terlepas dari tangan suamiku. Kuku-kukunya dicat warna merah muda pucat. Pergelangan tangannya mengenakan gelang giok yang sangat anggun. Pakaiannya rapi. Rambutnya sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda orang yang baru saja mengalami kecelakaan yang membuat teman seperjalanannya pingsan di kamar mandi. Kerapian itu membuat penjelasannya terdengar semakin janggal. Aku bertanya, suaraku terasa aneh. Begitu tenang hingga aku sendiri takut. Tidak ada maksud apa-apa tapi duduk memegang tangan suami orang sambil menangis di tengah malam di rumah sakit. Dia menggigit bibir, wajahnya pucat pasi. Ibu mertuaku langsung menyahut. Anak ini panik jadi begitu. Dalam keadaan darurat siapa yang tidak bingung? Kamu jangan bicara yang menyudutkan orang. Aku menoleh menatapnya. Belum pernah seumur hidup menjadi menantu. Aku melihat setiap gurat di wajah ibu mertuaku sejelas saat itu, ketergesa-gesaannya. Keinginannya untuk memadamkan setiap pertanyaanku. Caranya berdiri lebih dekat dengan wanita itu daripada dengan ranjang rumah sakit anak kandungnya sendiri. Semua itu menyatu menjadi sebuah gambaran yang tanpa perlu penjelasan pun sudah cukup dimengerti. Ini bukan hal yang baru terjadi malam ini. Orang-orang di ruangan ini sudah tahu posisi masing-masing sejak lama. Hanya aku yang datang belakangan, yang baru saja tirai penutupnya disibakkan di depan mataku. Saat itu Genta sedikit bergerak. Aku dan kedua wanita itu bersamaan menoleh. Matanya terbuka sedikit, menatap langit-langit dengan bingung selama beberapa detik, lalu perlahan mengalihkan pandangan ke setiap orang. Ketika tatapannya bertemu denganku, aku melihat dengan jelas keterkejutan terpancar di wajahnya yang masih pucat karena obat. Bukan keterkejutan karena dikunjungi istri. Itu adalah keterkejutan seseorang yang tidak menyangka kebenaran akan terungkap dengan cara ini. Laras, dia memanggil namaku. Suaranya serak. Aku berdiri diam tidak mendekat. Ya, aku di sini. Dia mencoba bertumpu pada tangannya untuk duduk, tapi meringis kesakitan lalu berbaring lagi. Tatapannya melirik cepat ke wanita itu lalu ke ibunya. Begitu cepat seolah tak ada yang sempat melihat. Tapi aku melihat semuanya. Hanya satu lirikan itu saja sudah cukup memberitahuku bahwa di dalam kepalanya saat ini bukanlah tentang di mana yang sakit, apa pesan dokter, melainkan bagaimana cara membereskan kekacauan yang sedang terpampang di depan istrinya. Dia menelan ludah dengan susah payah, mencoba bersuara normal, "Kenapa kamu bisa di sini?" Aku hampir tertawa. Orang yang terbaring di hotel lalu masuk UGD. Begitu membuka mata, hal pertama yang ditanyakan adalah kenapa istrinya bisa ada di sini. Aku menjawab dengan sangat perlahan, "Rumah sakit meneleponku. Kalau kamu mau bertanya kenapa aku tahu kamu tidak lembur tapi ada di hotel, itu jawabannya." Ruangan itu hening seketika. Wanita itu memalingkan wajahnya. Ibu mertuaku bergumam sesuatu yang tidak jelas. Genta memejamkan mata sejenak lalu membukanya lagi, seolah sedang mencoba mencari penjelasan yang paling tidak buruk.
Aku dan dia hanya bertemu untuk membahas pekerjaan. Aku menatap wanita itu, siapa namamu? Dia sedikit terkejut lalu menjawab pelan, nama saya Elara. Saya tidak bertanya pada kamu, saya bertanya pada Anda. Aku tetap menatapnya, siapa nama Anda? Supaya saya tahu siapa yang duduk di samping suami saya tengah malam begini. Dia menunduk, suaranya lebih lirih. Ya, nama saya Elara. Aku mengangguk, menoleh ke Genta. Kamu membahas pekerjaan apa sampai harus di hotel? Membahas pekerjaan apa sampai ibumu tahu lebih dulu daripadaku? Membahas pekerjaan apa sampai ketika aku datang? Yang pertama kali mencoba mengusirku pulang adalah ibumu, bukan perawat. Genta menghela napas berat, wajahnya mengerut karena frustrasi. Jangan bicara keras-keras di rumah sakit, ada apa-apa nanti di rumah kita bicarakan. Aku mendengar suaraku sendiri dengan sangat jelas. Apa yang ada, bicarakan di sini sekarang juga. Karena kamu tahu, begitu malam ini lewat, semua kebohonganmu akan punya lebih banyak waktu untuk dirancang dengan lebih baik. Dan aku sudah terlalu lelah untuk mendengar hal-hal yang sudah dipersiapkan. Ibu mertuaku melihat aku tidak lagi menjaga sopan santun seperti biasanya, raut wajahnya pun berubah total. Kamu jangan kurang ajar. Suamimu sedang di rumah sakit. Bukannya khawatir malah membuat keributan karena cemburu. Perempuan kalau hanya tahu mengekang suami, tidak mengerti pekerjaan suami, pantas saja, dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Tapi aku mengerti apa yang ingin dia katakan. Cara menyalahkan yang sudah biasa itu tanpa sadar membuatku teringat setiap kejadian kecil dalam beberapa bulan terakhir. Hal-hal yang saat itu membuatku merasa ganjil tapi kemudian kubujuk diriku sendiri. Akhir pekan ketika Genta bilang pergi menjamu klien main golf di Bogor tapi sepatunya pulang dalam keadaan bersih seperti belum pernah menginjak lapangan rumput. Saat-saat ibu mertua meneleponku menyuruh pulang ke rumah orang tuaku, mendesakku pergi lebih awal dan tinggal lebih lama. Sementara dia bilang ada urusan di rumah yang harus diatur. Makan malam keluarga belakangan ini, adik iparku tiba-tiba memakai barang baru, ibu mertua punya tas baru, tapi setiap kali aku bertanya beli di mana, mereka hanya tersenyum tipis. Bilang perempuan dapat hadiah sedikit masa harus lapor. Saat itu aku hanya berpikir keluarga suamiku ingin menjaga privasi keuangan mereka. Aku tidak menyangka privasi itu dipelihara oleh seorang wanita lain. Aku menarik napas dalam-dalam. Ibu bilang saya cemburu juga boleh, tapi sebelum menyalahkan saya, ibu lihat dulu ibu sedang berdiri di mana. Ibu adalah ibunya Mas Genta atau ibunya Mbak Elara? Kalimat itu membuat wajah Elara memerah. Dia mundur setengah langkah. Sementara ibu mertuaku langsung muram. Kamu bicara yang sopan. Sejak kamu datang ke sini, yang berusaha menutupi semuanya bukan kamu. Genta melihat situasi semakin tegang. Dia pun angkat bicara, suaranya mulai meninggi karena kehilangan kesabaran. Sudahlah, Laras, kamu mau apa? Kamu mau aku bilang apa sekarang? Aku jatuh, ibu datang lebih dulu, Mbak Elara yang memanggil ambulans, ceritanya hanya begitu, kamu malah seperti menangkap basah kejahatan besar. Aku menatapnya, memang benar, ada saatnya orang merasa begitu sakit hingga air mata pun tak mau jatuh lagi. Yang tersisa hanyalah kekosongan yang dingin di dalam hati, membiarkan setiap kata dari orang di hadapannya jatuh tanpa ada lagi tempat yang lembut untuk menyerapnya. Kamu benar, aku belum menangkap apa-apa, aku baru melihat saja, tapi hanya dengan melihat segini saja kamu masih bilang tidak ada apa-apa. Aku jadi paham aku telah hidup di samping seorang pembohong yang begitu handal. Tepat saat itu, seorang perawat masuk, mengingatkan semua orang untuk menjaga ketertiban karena ini adalah area observasi. Dia melihat sekeliling sejenak lalu berkata, kerabat yang menunggu sebaiknya hanya satu orang. Ibu mertuaku langsung menyahut. Saya yang tinggal. Aku menoleh. Saya yang tinggal. Dia mengerutkan kening. Kamu tahu cara merawat orang sakit? Aku menjawab dengan sangat pelan. Saya istrinya. Kalimat yang terdengar sederhana, tapi entah kenapa saat mengucapkannya dadaku terasa sakit. Karena aku sendiri sadar, dari tadi aku harus menggunakan status itu seperti sebuah surat izin untuk memperjuangkan hakku berdiri di samping suamiku. Seorang istri yang harus membuktikan haknya untuk berada di samping suami di depan ibu mertua dan seorang wanita asing. Pernikahan itu sebenarnya sudah membusuk dari dalam sejak lama.
Perawat meminta yang lain keluar agar pasien bisa beristirahat. Elara melirik Genta dengan cepat, di matanya terlihat jelas kekhawatiran. Lalu mengambil tasnya dan keluar lebih dulu. Ibu mertuaku mengikutinya dari belakang tapi di pintu masih menoleh menatapku. Suaranya rendah tapi setajam pisau tipis. Kamu harus ingat, apapun yang terjadi harus memikirkan nama baik keluarga. Aku tidak menjawab. Pintu tertutup, ruangan itu hanya menyisakan suara mesin infus yang berdetak dan suara hujan yang samar di luar jendela kaca. Genta memalingkan wajah ke arah lain, menghindari tatapanku. Aku menarik kursi dan duduk, menjaga jarak yang cukup dari ranjangnya. Tidak ada ibunya di sini. Tidak ada Elara duduk di samping. Tidak ada lagi yang menghalangi. Tapi aku malah merasa jarak di antara kami lebih jauh dari kapanpun. Setelah waktu yang sangat lama, dia baru angkat bicara. Suaranya lelah dan kecil. Laras, bisakah kita bicara besok setelah pulang? Aku menatap tanganku yang tergeletak di atas lutut. Jari-jariku dingin tapi pikiranku sangat jernih. Boleh. Besok setelah pulang kita bicara, tapi dari sekarang sampai saat itu, jangan harap aku akan percaya satu katamu pun lagi. Dia tidak menjawab, aku juga tidak bicara lagi. Aku duduk di sana sepanjang malam tanpa tidur. Mendengar napas pria yang pernah menjadi sandaran yang paling kupercaya. Sementara di dalam hatiku hanya ada satu pikiran yang semakin jelas, begitu jelas hingga membuatku merinding. Apa yang kulihat di rumah sakit belum berakhir. Itu baru pintu pertama yang terbuka. Di balik pintu itu, pasti ada hal-hal yang lebih kotor, lebih lama, dan mungkin sudah diatur jauh lebih lama dari yang kukira. Malam itu berlalu panjang dari malam manapun dalam hidupku. Bukan karena waktu yang benar-benar lebih panjang, tetapi karena setiap menit, setiap detik terasa diregangkan, memperlihatkan setiap retakan di dalam hatiku yang sebelumnya sengaja tidak kulihat. Aku duduk di kursi plastik di samping ranjang rumah sakit, punggung bersandar di dinding, kedua tangan saling bertaut, mata menatap ke arah jendela tempat lampu jalan memantulkan berkas cahaya pudar. Genta berbaring memunggungiku, napasnya berangsur teratur seiring irama obat. Ada saat-saat aku merasa akan menangis, tapi air mata tidak jatuh. Bukan karena aku kuat, tetapi karena rasa sakit telah melewati ambang batas tertentu yang membuat emosi menjadi mati rasa. Sekitar pukul 3 pagi, Genta sedikit bergerak. Dia tidak tidur nyenyak, hanya kelelahan yang membuatnya tertidur sejenak. Aku tahu dia sudah bangun, tapi dia tidak menoleh ke arahku. Keheningan di antara kami saat itu bukan lagi kemarahan atau kesalahpahaman seperti pertengkaran sebelumnya. Ini seperti dinding yang baru saja dibangun, kasar, dingin, dan tidak ada niat untuk diruntuhkan. Aku yang pertama kali angkat bicara, suaraku sangat kecil, seolah takut mengganggu diriku sendiri. Kamu bisa tidur? Dia menjawab setelah jeda yang ragu. Ya, lumayan. Sakit? Tidak apa-apa. 2 pertanyaan, 2 jawaban. Begitu singkat hingga jika orang luar melihat, mungkin akan mengira itu adalah perhatian biasa dari sepasang suami istri. Tapi hanya aku yang tahu di balik kebiasaan itu ada kekosongan yang tak seorang pun dari kami berani sentuh. Aku tidak bertanya apa-apa lagi. Bukan karena tidak ada pertanyaan, tetapi karena aku tahu jika aku bertanya, aku tidak akan mendapatkan jawaban yang jujur. Dan jikapun aku mendapatkannya, itu hanya akan menjadi sebagian kecil dari kebenaran yang telah dipoles agar tidak membuat si pembicara tidak nyaman, bukan untuk membuat si pendengar mengerti. Langit mulai terang, rumah sakit mulai ramai, kerabat pasien berlalu lalang, suara obrolan berbisik, suara kereta dorong di koridor, perawat memeriksa kembali tanda-tanda vital, mengganti kantong infus, memberikan beberapa petunjuk lalu pergi. Aku bangkit untuk mencuci muka. Air dingin membuatku benar-benar sadar. Ketika aku kembali, aku melihat ibu mertuaku berdiri di pintu. Di tangannya ada kantong berisi sarapan. Dia menatapku. Tatapannya tidak setajam semalam tapi masih menjaga jarak. Ibu beli bubur untuknya? Kamu sudah makan? Aku menggeleng. Saya belum lapar. Dia tidak bertanya lagi. Masuk dan meletakkan kantong bubur di meja kecil samping tempat tidur. Genta saat itu sudah duduk, bersandar di bantal. Melihat ibunya, dia bertanya, "Ibu datang pagi sekali. Ibu tidak bisa tidur." Dia berkata sambil membuka wadah bubur, meniupnya perlahan,
makanlah supaya ada tenaga. Aku berdiri di ujung tempat tidur, melihat mereka berdua, cara ibunya merawatnya, setiap sendok bubur yang disuapkan, setiap pertanyaan penuh perhatian. Jika dalam konteks lain, mungkin aku akan merasa hangat. Tapi saat ini aku hanya melihat dengan jelas satu hal, kasih sayang itu bukan untukku dan tidak ada tempat untukku di dalamnya. Genta makan beberapa sendok lalu berhenti dan menatapku. Laras, kamu makan sedikit juga. Aku menggeleng. Saya tidak mau makan di sini. Kalimat itu bukan kemarahan. Itu hanya karena aku tidak lagi merasa menjadi bagian dari ruang ini. Ibu mertuaku mendengar itu dan mengerutkan kening. Kamu bicara seperti itu. Di sini itu di mana sampai kamu tidak mau makan? Aku menatap lurus ke arahnya. Di tempat saya dihalangi di depan pintu. Suasana di ruangan itu menjadi tegang. Genta meletakkan sendoknya. Wajahnya tampak tidak nyaman. Sudahlah, Bu, biar saya bicara dengan Laras. Dia diam beberapa detik lalu berdiri. Ibu keluar sebentar. Saat melewatiku, dia berkata pelan, cukup untuk aku dengar. Kalau ada apa-apa, bicarakan baik-baik, jangan dibesar-besarkan. Aku tidak menjawab, pintu tertutup, lagi-lagi hanya aku dan Genta. Dia menghela napas, mengusap dahinya. Laras, aku tahu apa yang kamu pikirkan, tapi semuanya tidak seperti yang kamu bayangkan. Aku menarik kursi lebih dekat, tapi tetap menjaga jarak. Kalau begitu, ceritakan padaku bagaimana sebenarnya. Dia diam sejenak seolah sedang menyusun kata-kata. Mbak Elara adalah mitra kerjaku, dia punya beberapa properti. Aku yang menghubungkan dengan penyewa. Tadi malam kami bertemu untuk membahas kontrak karena klien akan segera tanda tangan. Dia memesan kamar di hotel. Lebih mudah untuk bekerja. Aku masuk ke sana, dan saat mandi, aku terpeleset. Aku mendengarkan semuanya tanpa memotong. Ketika dia selesai, aku bertanya, ibumu sudah mengenalnya sebelumnya? Dia ragu-ragu, ya, tahu sekilas. Tahu sekilas tapi memanggilnya nak dan membelanya di depanku. Dia tidak langsung menjawab. Aku melanjutkan. Kamu bilang kalian ke hotel untuk membahas kontrak. Kenapa tidak memilih kedai kopi, kantor, atau tempat lain? Kenapa harus di kamar hotel jam segitu? Genta mengerutkan kening. Laras, jangan berasumsi. Aku tidak berasumsi. Aku berkata perlahan. Aku sedang menyusun apa yang kulihat. Kamu terbaring di ranjang. Dia duduk memegang tanganmu sambil menangis. Ibumu berdiri di sampingnya tidak membiarkanku masuk. Jika itu adalah pertemuan kerja biasa, bagaimana aku harus memahaminya? Dia diam. Keheningan itu berlangsung lama, lebih berat dari kata-kata apapun. Aku menatap matanya. Kamu tidak perlu menjawab sekarang, tapi kamu harus ingat aku bukan lagi orang yang hanya mendengar satu sisi lalu percaya. Dia menunduk. Kedua tangannya saling bertaut. Aku tidak ingin kamu berpikir buruk tentangku. Aku tersenyum tipis. Tapi di dalam hatiku tidak ada sedikit pun rasa lega. Kamu tidak ingin, tapi kamu sudah melakukannya. Kalimat itu mengakhiri percakapan singkat kami. Setelah itu, kami berdua tidak bicara lagi. Sekitar pukul 8 pagi, dokter datang memeriksa dan mengatakan kondisi Genta stabil. Bisa pulang hari itu jika tidak ada gejala yang tidak biasa. Ibu mertuaku kembali. Mendengar itu dia menghela napas lega, langsung menelepon seseorang. Aku tidak bertanya, juga tidak peduli siapa yang diteleponnya. Setelah mengurus administrasi kepulangan, aku menawarkan diri untuk mengambil mobil Genta di hotel. Dia sedikit terkejut, tapi cepat-cepat kembali tenang. Biar aku sendiri yang ambil, kenapa? Tanyaku. Aku masih lelah, tapi biar aku yang urus. Aku menatapnya. Kamu takut aku melihat sesuatu? Dia tidak menjawab, tapi tatapannya sudah mengatakan segalanya. Aku tidak memaksa lagi. Kalau begitu, berikan kuncinya padaku, aku akan pergi dengan taksi online. Dia menggenggam kunci itu erat-erat, ragu sangat lama. Akhirnya, di bawah tatapanku yang tidak beranjak, dia memberikannya, pergi cepat lalu kembali. Aku mengambil kunci itu tanpa berkata apa-apa. Di dalam hatiku saat itu bukan lagi rasa ingin tahu. Ini seperti sebuah persiapan untuk menghadapi hal-hal yang jika bisa aku tidak ingin tahu.
Mobil Genta masih terparkir di sudut area parkir Hotel Mahameru. Sesuai dengan yang dikatakan rumah sakit, aku membuka pintu, duduk di kursi pengemudi, aroma parfumnya yang familiar masih tertinggal. Aku menyalakan mesin tapi tidak langsung jalan. Sebaliknya, aku membungkuk membuka laci dashboard. Sebuah kartu kunci kamar jatuh. Nomor 703. Aku mengambil kartu itu, menatapnya lama. Pikiranku tidak lagi kacau seperti semalam. Segalanya mulai menjadi lebih jelas. Setiap detail kecil menyatu menjadi gambaran yang lebih utuh. Aku tahu jika aku naik ke kamar 703 sekarang, mungkin aku akan melihat lebih banyak hal yang tidak ingin kulihat, tapi hal-hal itulah yang menjadi jawaban sebenarnya. Aku menggenggam kartu itu erat-erat, menarik napas dalam-dalam, lalu membuka pintu mobil dan keluar. Aku berdiri di depan pintu lift Hotel Mahameru. Di tanganku masih tergenggam erat kartu kunci kamar 703. Saat itu aku tidak lagi merasa gemetar atau takut seperti semalam. Segalanya di dalam kepalaku menjadi sunyi dengan cara yang aneh. Seperti sebelum badai besar, udara biasanya terasa berat dan diam. Aku tahu kemana aku akan pergi dan aku juga tahu setelah pintu itu terbuka, pernikahanku tidak akan bisa kembali seperti semula. Lift terbuka, aku masuk. Ruang tertutup yang terang benderang, suara mesin berjalan teratur. Aku melihat panel angka, setiap lantai berlalu perlahan. Ada satu momen, aku bertanya pada diri sendiri, jika aku berhenti sekarang, kembali ke bawah seolah tidak pernah melihat apa-apa, apakah aku bisa mempertahankan selubung ketenangan yang telah kucoba pertahankan selama beberapa tahun ini? Tapi kemudian aku sendiri sadar. Selubung itu sudah pecah sejak aku menarik tirai biru di rumah sakit. Kembali sekarang hanya menipu diri sendiri sekali lagi. Lantai 7, pintu lift terbuka, koridor berkarpet tebal, cahaya lampu kuning lebih lembut dari di lobi. Suasananya begitu sunyi hingga aku bisa mendengar langkah kakiku sendiri. Aku berjalan perlahan, mataku melihat deretan angka di pintu kamar. 701, 702, lalu berhenti di depan 703. Pintu tertutup rapat. Aku mengangkat tangan dan menempelkan kartu ke kunci. Suara klik kecil terdengar. Aku diam sejenak, menarik napas dalam, lalu mendorong pintu. Kamar tidak menyalakan lampu, cahaya dari jendela yang tirainya sedikit terbuka masuk. Cukup untuk aku melihat garis-garis besar di dalam ruangan. Aroma parfum Genta yang familiar langsung tercium, bercampur dengan aroma lain, lebih ringan, lebih asing. Bukan milikku. Aku masuk, menutup pintu di belakangku. Tempat tidur di tengah ruangan masih menunjukkan jejak yang sangat jelas, spray dan selimut kusut, bantal miring kedua sisi, seolah ada dua orang yang baru saja berbaring di sana belum lama. Aku berdiri menatapnya sejenak tanpa menyentuh, karena hanya dengan melihat saja sudah cukup untuk mengerti. Meja kecil di samping tempat tidur ada 2 gelas air. Satu sudah diminum setengah, satu lagi hampir utuh. Sebuah handuk mandi tersampir di kursi masih terasa lembab. Aku melangkah lebih dekat, menyentuh ujung handuk itu dengan ringan, merasakan uap air yang belum sempat kering. Semua itu adalah hal-hal yang sangat biasa, tetapi ketika ditempatkan dalam konteks yang tepat, menjadi bukti yang lebih jelas dari pengakuan manapun. Aku beralih ke lemari pakaian, pintunya sedikit terbuka, di dalamnya tergantung kemeja milik Genta. Kemeja yang ia kenakan semalam saat keluar rumah, di sampingnya ada gaun sutra berwarna krem. Aku langsung mengenalinya. Itu adalah gaun yang Elara kenakan di rumah sakit. Aku berdiri di sana sangat lama. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi asumsi, tidak ada lagi pertanyaan, yang ada hanya kebenaran. Aku menutup lemari, beralih ke meja kerja dekat jendela. Di atas meja ada setumpuk kertas, beberapa lembar kontrak yang belum selesai dicetak, sebuah pulpen, dan sebuah power bank. Aku mengambil tumpukan kertas itu dan membukanya. Benar, dokumen yang berkaitan dengan properti, kontrak sewa, semuanya tampak masuk akal. Jika saja tidak ada tempat tidur di belakangku, aku meletakkan tumpukan kertas itu lalu tiba-tiba melihat sesuatu yang lebih kecil tersembunyi di bawah tepi meja. Sebuah struk. Aku mengambilnya. Struk pembayaran kamar, tercatat jelas waktu check-in dari sore hari sebelumnya. Nama pemesan adalah Elara, di bagian catatan, ada tambahan tulisan tamu langganan. Aku tertawa.
Bukan karena lucu, tetapi karena aku sadar aku telah ditempatkan di luar permainan ini jauh lebih lama dari yang kukira. Bukan hanya satu malam, bukan hanya satu kali hilaf. Ini adalah hubungan yang telah ada cukup lama untuk menjadi tamu langganan di sebuah hotel. Aku melipat struk itu, memasukkannya ke dalam tas, lalu aku mengeluarkan ponsel. Aku tidak memotret tempat tidur, tidak memotret handuk, tidak memotret pakaian. Aku hanya memotret struk dan beberapa lembar kontrak di atas meja. Hal-hal yang cukup untuk membuktikan tanpa perlu terlalu banyak pamer. Karena aku mengerti, ketika sudah sampai pada langkah ini, aku tidak perlu membuat keributan untuk membuktikan bahwa aku benar. Yang aku butuhkan adalah mempersiapkan langkah selanjutnya dengan setenang mungkin. Aku keluar dari kamar, mengunci pintu seperti semula. Koridor masih sunyi seperti saat aku datang, seolah tidak ada yang terjadi. Tapi di dalam diriku, segalanya telah berubah. Dalam perjalanan pulang, aku tidak menyalakan musik, juga tidak menelepon siapapun. Aku membiarkan pikiranku melayang mengikuti apa yang baru saja kulihat, tapi tidak membiarkan diriku tenggelam dalam emosi. Aku tahu jika aku membiarkan diriku runtuh sekarang, aku tidak akan cukup sadar untuk menangani apa yang ada di depan. Ketika aku sampai di rumah, Genta sudah berbaring di sofa. Dia sudah berganti pakaian, wajahnya masih lelah, tapi ketika melihatku, tatapannya langsung menyelidik. "Kamu lama sekali." Aku meletakkan kunci mobil di meja, mengambil mobil lalu mampir ke kamar. Dia terdiam. "Kamar mana?" Aku menatap lurus ke arahnya. "Kamar 703. Suasana di ruangan itu seolah membeku. Dia tidak bertanya lagi, hanya dia menatapku seolah menunggu apa yang akan kukatakan selanjutnya. Tapi aku tidak langsung bicara. Aku pergi ke dapur, menuang segelas air untuk diriku sendiri, minum seteguk, lalu kembali. "Kamu masih mau menjelaskan sesuatu?" Suaraku tetap normal, tidak keras, tidak pelan, tidak bergetar, tapi justru kenormalan itulah yang membuatnya lebih bingung. Dia menopang tubuhnya untuk duduk, menghela napas. "Laras, ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan." Aku mengangguk. "Ya, tidak sederhana. Karena jika sederhana, mungkin aku tidak perlu naik ke sana sendiri untuk mengerti." Dia mengepalkan tangannya, suaranya mulai tegang. "Aku sudah bilang, dia itu mitra kerja. Mitra kerja yang menyewa kamar bersama, mandi bersama, tidur bersama." Aku bertanya balik tanpa meninggikan suara. Dia diam, aku melangkah lebih dekat. "Kamu tidak perlu bicara lagi. Apa yang perlu kulihat sudah kulihat." Dia menatapku, tatapannya bercampur antara lelah dan kesal. "Jadi kamu mau apa? Cerai?" Pertanyaan itu datang dengan cepat dan lugas. Seolah dia sudah memikirkannya sebelumnya. Aku tidak langsung menjawab. Aku menatap pria di hadapanku. Pria yang pernah bersamaku melewati hari-hari sulit di awal, yang pernah makan bersamaku hidangan yang hanya berisi telur dadar dan sayur rebus, yang pernah berjanji tidak akan membiarkanku merasa sedih. Kenangan-kenangan itu tidak hilang, tapi mereka berdiri berdampingan dengan apa yang baru saja kulihat pagi ini dan dengan sendirinya menjadi terdistorsi. Aku belum bicara soal itu. Aku menjawab perlahan, "Tapi aku ingin tahu satu hal." Dia menunggu. "Ini sudah berlangsung berapa lama?" Dia memalingkan wajah. "Tidak lama." "Sejak kapan?" Dia tidak menjawab. Aku tersenyum tipis. Tidak lama tapi cukup untuk menjadi tamu langganan di hotel. Kalimat itu seolah menyentuh titik yang tidak ingin disentuhnya. Dia berbalik dengan cepat. "Kamu menguntitku." "Tidak." Aku menggeleng. Aku hanya membuka pintu. Dia tidak bicara lagi. Ruangan itu kembali hening. Beberapa saat kemudian aku berkata, suaraku masih datar. "Istirahatlah, aku juga lelah." Aku berbalik masuk ke kamar tidur, menutup pintu, tidak menangis, tidak merusak barang, hanya duduk di tepi ranjang, menatap ke ruang kosong di depanku. Aku tahu setelah hari ini segalanya tidak akan sama lagi. Tapi yang lebih penting adalah aku tidak lagi ingin mempertahankan yang lama itu. Aku butuh waktu, butuh ketenangan, dan butuh persiapan untuk apa yang akan datang. Karena apa yang kulihat di hotel hanyalah permukaan. Di bawahnya, pasti masih ada hal-hal yang belum terungkap. Dan kali ini, aku tidak akan membiarkan diriku menjadi orang yang disingkirkan lagi. Aku tidak tidur.
Bukan karena tidak lelah, tetapi karena di kepalaku saat ini tidak ada lagi ruang untuk tidur. Aku duduk di tepi tempat tidur, kedua tangan di atas paha, menatap kegelapan di luar jendela. Hujan sudah berhenti entah sejak kapan. Kota di siang hari sedikit cerah, tetapi di dalam ruangan ini, cahaya seolah tidak bisa menembus masuk. Aku mulai mengingat kembali, bukan apa yang terjadi pagi ini, melainkan hal-hal yang terjadi sebelumnya, setiap potongan kecil, setiap detail yang sebelumnya kuabaikan. Saat ini, mereka muncul satu persatu dengan jelas, terhubung menjadi satu garis lurus yang jika saja aku mau melihat lebih awal, mungkin tidak akan sampai pada hari ini. Sekitar 4 bulan yang lalu, Genta mulai pulang lebih sering terlambat. Awalnya 1 atau 2 kali seminggu, kemudian hampir setiap hari ada alasan. Hari ini klien mendadak mengajak bertemu, besok harus melihat properti di malam hari agar lebih leluasa, lusa menjamu mitra dari luar kota. Aku bertanya, dia selalu menjawab dengan lancar, bahkan menambahkan beberapa detail agar terdengar masuk akal. Aku mendengarkan, mengangguk, lalu berkata pada diri sendiri untuk tidak menyulitkan suami. Lalu soal akhir pekan. Dulu, sesibuk apapun, Genta selalu berusaha meluangkan setidaknya 1 hari di akhir pekan untuk di rumah, kadang hanya untuk pergi ke supermarket bersama, memasak, atau sekadar menonton TV. Tapi belakangan ini, akhir pekannya hampir tidak pernah di rumah. Dia bilang bertemu klien besar, harus pergi sedikit jauh, kadang menginap. Aku tidak suka, tapi juga tidak menahannya karena di kepalaku saat itu masih berpikir pria sibuk dengan pekerjaan adalah hal yang wajar. Sekarang kalau dipikir-pikir, kewajaran itu telah disalahgunakan. Bukan hanya Genta yang berubah, ibu mertuaku juga. Dia mulai lebih sering meneleponku, tapi bukan untuk menanyakan kabar, melainkan untuk meminta tolong. Kadang memintaku pulang ke rumah orang tuaku beberapa hari untuk merawat ibuku, mengatakan bahwa ibuku sudah tua, aku harus memanfaatkan waktu untuk berbakti. Kadang bilang ada urusan di rumah, dia sibuk, tidak enak kalau aku di rumah sendirian. Aku pikir itu masuk akal, jadi aku sering berkemas dan pulang ke rumah orang tua. Setiap kali itu terjadi, Genta tidak pernah ada di rumah. Suatu kali, aku pulang lebih awal dari yang direncanakan karena pekerjaan di kantor selesai lebih cepat. Aku tidak memberitahu sebelumnya. Ketika aku membuka pintu rumah, aku melihat ruang tamu lebih bersih dan rapi dari biasanya. Ada aroma parfum asing yang samar. Aku bertanya pada ibu mertua. Dia hanya bilang ada temannya yang datang berkunjung lalu pulang. Aku tidak berpikir macam-macam. Sekarang aku baru mengerti, semuanya sudah diatur. Aku berdiri dan pergi ke ruang tamu. Genta masih berbaring di sana tapi tidak tidur. Dia membuka mata saat mendengar suaraku tapi tidak berkata apa-apa. Aku juga tidak bertanya. Aku pergi ke dapur, membuka kulkas, mengambil sebotol air, minum seteguk lalu meletakkannya kembali. Semuanya masih sama seperti kemarin, tapi rasanya tidak lagi sama. Aku kembali berdiri dengan jarak yang cukup darinya. Kamu dan Mbak Elara kenal sejak kapan? Dia memejamkan mata seolah pertanyaan itu membuatnya lebih lelah daripada luka di kepalanya. Laras, aku sudah bilang, jangan menggali lebih dalam. Aku tidak menggali lebih dalam. Aku berkata perlahan, aku hanya bertanya untuk tahu di mana posisiku. Dia membuka mata menatapku. Aku tidak ingin menyakitimu. Aku tersenyum tipis. Tapi kamu sudah melakukannya. Dia diam. Aku tidak menunggu jawabannya lagi. Aku berbalik hendak pergi tapi kemudian berhenti. Kamu mencintainya? Pertanyaan ini tidak berniat kutanyakan. Tapi entah kenapa tetap keluar. Genta tidak langsung menjawab. Dia menatap langit-langit sangat lama lalu baru berkata. Suaranya lebih rendah dari biasanya. Aku tidak tahu. Aku mengangguk. Tidak tahu kadang lebih buruk daripada ya, atau tidak. Itu artinya kamu sudah berada dalam hubungan itu cukup lama hingga tidak bisa lagi membedakan batas. Aku kembali ke kamar, mengambil ponsel, membuka kembali foto-foto yang kuambil di hotel. Struk, dokumen, semuanya ada di sana, jelas, tak terbantahkan. Aku mengirim semuanya ke email pribadi, menyimpan satu salinan cadangan. Aku tidak mau bergantung pada satu perangkat saja. Aku tidak lagi cukup percaya untuk membiarkan segalanya dalam keadaan bisa hilang.
Ketika aku keluar, aku melihat Genta sedang duduk, memegang ponsel, wajahnya tegang. Dia menatapku lalu berkata, "Ibu menelepon, kamu angkat." Dia menggeleng, "Ibu ingin bicara denganmu." Aku mengambil telepon, di seberang sana suara ibu mertua, nada yang sama familiar tapi sedikit lebih tergesa-gesa. "Laras, kamu di rumah kan?" "Ya." "Jangan dibesar-besarkan. Ibu tahu kamu syok karena kejadian kemarin, tapi laki-laki di luar sana bekerja kadang tidak bisa dihindari. Kamu sebagai istri harus tahu cara menjaga keluarga." Aku berdiri diam mendengarkan semuanya. Dia melanjutkan, "Elara itu bukan orang jahat. Dia banyak membantu pekerjaan Genta. Kalau bukan karena dia, belum tentu keluarga kita bisa seperti sekarang." Aku menggenggam ponsel erat-erat. "Keluarga kita bisa seperti sekarang karena dia." Dia tidak menjawab langsung. "Ibu hanya bilang begitu agar kamu mengerti. Jangan karena masalah kecil merusak seluruh keluarga." Aku menarik napas dalam. "Ibu pikir ini masalah kecil?" Suaranya mengeras. "Jangan membantah. Ibu bilang begini karena mau yang terbaik untukmu." Aku tidak bicara lagi, aku mengembalikan ponsel itu pada Genta. Dia menatapku seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi kemudian diam. Rumah itu kembali hening. Sore itu aku tidak bekerja. Aku izin dengan alasan suami masuk rumah sakit. Aku butuh waktu, bukan untuk menangis atau terpuruk, tapi untuk berpikir. Aku membuka laptop dan mulai mencari informasi. Aku bukan orang hukum, tapi cukup mengerti konsep dasar seperti perselingkuhan, harta bersama, harta pribadi, hak, dan kewajiban. Aku membaca setiap artikel, setiap baris tanpa melewatkan apapun. Aku tidak terburu-buru mengambil keputusan, tapi aku ingin tahu jika aku sampai pada langkah itu, di mana posisiku. Sementara itu, Genta tidak keluar rumah. Dia mondar-mandir, kadang berhenti di depan pintu kamar seolah ingin mengatakan sesuatu lalu mengurungkannya. Kami berada di ruang yang sama, tapi tidak lagi menjadi dua orang di pihak yang sama. Menjelang malam, ponselku berdering dari nomor tak dikenal. Aku mengangkatnya. "Mbak Laras, kan?" Suara wanita yang lembut dan familiar. Aku langsung mengenalinya. "Elara." Dia diam sejenak lalu berkata, "Saya minta maaf sudah menelepon Mbak, tapi saya rasa kita perlu bicara." Aku tidak memutus telepon. "Anda mau bicara apa?" "Saya tahu Mbak sedang salah paham." Suaranya sedikit bergetar tapi tetap berusaha tenang. "Hubungan saya dan Mas Genta tidak sesederhana yang Mbak pikirkan." Aku melihat keluar jendela, tempat lampu jalan mulai menyala. "Kalau begitu, katakan saja, saya mendengarkan." Di seberang sana, Elara menarik napas dalam. "Kalau Mbak setuju, besok saya ingin bertemu Mbak. Saya akan ceritakan semuanya." Aku tidak langsung menjawab. Aku teringat kartu kunci kamar, gaun di lemari, tatapan ibu mertua saat menghalangi pintu UGD. Lalu aku berkata, "Boleh, besok." Setelah menutup telepon, aku meletakkan ponsel di meja. Di dalam hatiku bukan lagi kemarahan seperti semalam, melainkan perasaan lain yang tenang. Karena aku tahu cerita ini belum berakhir dan besok mungkin aku akan mendengar hal-hal yang selama ini tidak pernah kupikirkan. Pagi berikutnya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena ada urusan mendesak, tapi karena aku tidak ingin berlama-lama di kamar yang segalanya mengingatkan pada pernikahan yang sedang retak. Genta masih tidur di ruang tamu. Semalam dia bilang kepalanya masih sakit jadi tidak masuk kamar. Aku tidak bertanya, juga tidak peduli. Ada jarak-jarak tertentu, sekali muncul, tidur bersama, atau terpisah tidak lagi ada artinya. Aku berganti pakaian, memilih setelan yang sederhana dan rapi. Aku tidak ingin tampil dengan wajah kuyu atau berantakan. Setidaknya di depan wanita itu, aku tidak ingin menjadi pihak yang lemah. Aku mengikat rambutku dengan rapi, bercermin sekali, lalu mengambil tas dan keluar. Genta terbangun saat mendengar suara pintu. Dia duduk, suaranya serak. "Kamu mau kemana?" "Bertemu Elara." Dia tertegun. "Aku ikut denganmu." Aku menggeleng. "Tidak perlu, ini urusan antara aku dan dia." Dia berdiri, mendekat. "Laras, aku tidak ingin kamu mendengar apa yang dia katakan sendirian." Aku menatap lurus ke arahnya. "Aku juga tidak ingin mendengar kamu bicara lagi."
Kalimat itu membuatnya diam. Aku tidak menunggu lagi, membuka pintu dan pergi. Kami bertemu di sebuah kafe kecil di kawasan Kemang. Kafe itu tidak terlalu ramai. Pagi hari pengunjungnya kebanyakan pekerja kantoran. Aku datang 10 menit lebih awal, memilih meja di sudut, memesan secangkir kopi hitam. Aku tidak meminumnya, hanya membiarkannya di sana. Sekitar 10 menit kemudian, Elara muncul. Dia mengenakan gaun panjang berwarna krem, rambut diikat rapi, wajahnya dirias tipis. Jika bukan karena bertemu di rumah sakit dan di kamar hotel itu, mungkin aku akan menganggapnya sebagai wanita yang sopan, terpelajar, bahkan anggun. Tapi justru keanggunan itulah yang membuatku merasa dingin. Elara melihatku, mendekat dan sedikit menunduk. "Mbak sudah lama menunggu?" "Saya baru sampai," jawabku. Dia duduk di seberangku, kedua tangan diletakkan di atas meja dan saling bertaut. Aku perhatikan kukunya masih dicat warna merah muda pucat seperti kemarin. Detail kecil yang entah kenapa membuatku sangat ingat. Pelayan datang membawa minuman, Elara memesan teh, sementara aku masih membiarkan cangkir kopiku di depan. Dia menatapku beberapa detik seolah menimbang-nimbang cara memulai pembicaraan. Akhirnya dia berkata dengan suara pelan dan jelas. "Saya minta maaf, Mbak." Aku tidak langsung menjawab. "Minta maaf untuk apa?" Dia menunduk, "Karena sudah membuat Mbak berada dalam situasi itu. Saya tidak menyangka Mbak akan tahu dengan cara seperti itu." "Jadi, menurut Anda, bagaimana seharusnya saya tahu?" tanyaku balik. Dia diam, aku menatap lurus ke arahnya. "Katakan saja, apa yang ingin Anda katakan padaku?" Elara menarik napas dalam seolah mengumpulkan ketenangan. "Saya dan Mas Genta sudah kenal hampir setahun," aku mengangguk pelan. Angka itu tidak lagi membuatku terkejut. Itu hanya mengkonfirmasi apa yang sudah kuduga. Awalnya memang urusan pekerjaan. Saya punya beberapa properti. Dia yang menghubungkan dengan penyewa. Kami cukup sering bekerja sama. Setelah itu, semuanya berjalan lebih jauh. Dia berhenti, menatapku seolah menunggu reaksi. Tapi aku tidak berkata apa-apa, hanya menatapnya untuk melanjutkan. Saya tahu dia sudah berkeluarga. Dia juga tidak menyembunyikannya dari saya. Tapi dia bilang pada saya bahwa pernikahan kalian tidak bahagia. Aku tersenyum sangat tipis. "Dia bilang begitu?" "Dia bilang kalian hidup bersama karena tanggung jawab, karena keluarga, bukan karena cinta lagi." Dia berkata, suaranya lebih pelan, dan saya percaya. Aku tidak membantah. Aku tidak perlu membuktikan bagaimana aku hidup. Orang yang percaya pada kata-kata Genta sudah percaya, dan aku tidak perlu meyakinkan siapapun. "Lalu bagaimana dengan ibunya?" tanyaku. Elara sedikit terkejut tapi kemudian menjawab, "Ibu Mas Genta tahu hubungan kami cukup awal, tahu dan mendukung." Elara tidak mengatakannya secara langsung tapi tatapannya sudah menjawab. Aku bersandar di kursi, ibunya memanggil Anda Nak. Elara menggigit bibir, "Saya tidak memintanya. Beliau yang mengatakannya, tapi Anda tidak menolaknya." Dia diam, suasana di antara kami menjadi berat. Musik lembut di kafe, suara sendok beradu dengan cangkir, suara orang-orang mengobrol di sekitar. Semuanya seolah menjauh. Aku bertanya lagi, suaraku masih datar. "Apa yang Anda bantu dalam pekerjaannya?" Elara mengangkat kepala, tampak terkejut dengan pertanyaanku. "Saya punya modal. Saya berinvestasi di beberapa proyeknya." "Berapa?" Dia ragu-ragu, "Sekitar beberapa miliar rupiah." Raut wajahku tidak berubah, dan sebagai gantinya, Elara menatapku dengan tatapan bingung. "Bukan sebagai ganti." "Bukan." Aku mengulangi. "Lalu apa?" Dia mengepalkan tangannya. "Saya tidak berpikir seperti itu." Aku mengangguk. Tapi dia berpikir begitu. Elara diam. Aku tidak memaksa. Aku tahu. Cukup dengan diam di saat yang tepat, lawan bicara akan mengatakan sendiri hal-hal yang ingin mereka sembunyikan. Beberapa saat kemudian, dia berkata, suaranya lebih kecil. Dia bilang nanti akan menyelesaikan urusan keluarganya. Aku tertawa, kali ini lebih jelas. "Menyelesaikan bagaimana?" Elara tidak menjawab. Aku menatap lurus ke arahnya. "Menceraikanku. Menikahi Anda." Dia menunduk tanpa berkata apa-apa.
Jawabannya sudah jelas. Aku tidak merasa sakit seperti sebelumnya. Tidak ada lagi perasaan dikhianati secara tiba-tiba. Sebagai gantinya adalah perasaan dingin yang sangat jelas. Aku sedang duduk di hadapan wanita yang telah bersama suamiku selama hampir setahun, diterima oleh ibu mertuaku, dijanjikan posisi yang seharusnya menjadi milikku. Dan semua itu terjadi sementara aku masih percaya aku memiliki keluarga yang normal. Jadi, kenapa kemarin Anda menelepon saya? Tanyaku. Elara mengangkat kepala. Untuk pertama kalinya ada ketegasan di matanya. Saya ingin Mbak tahu seluruh kebenarannya. Kenapa? Karena saya tidak ingin semuanya berlanjut seperti ini lagi. Aku menatapnya. Anda ingin mengakhirinya. Dia mengangguk sangat pelan. Setelah kejadian kemarin, saya sadar saya tidak bisa melanjutkannya. Bukan karena Mbak, tapi karena saya merasa berada dalam hubungan yang tidak jelas, tanpa masa depan. Aku diam. Saya sudah bicara dengan Mas Genta. Elara melanjutkan. Saya ingin berhenti. Aku mengangguk tanpa bertanya lebih lanjut. Ada sesuatu dalam kata-katanya yang membuatku sadar bahwa cerita ini bukan hanya tentang seorang pria yang berselingkuh. Ini adalah rangkaian perhitungan, kepentingan, dan pilihan di mana setiap orang di dalamnya memiliki andil. Aku berdiri. Elara menatapku. Mbak tidak mengatakan apa-apa? Aku menatapnya. Suaraku tenang. Anda sudah mengatakan, saya minta maaf. Aku mengangguk. Permintaan maaf Anda sudah saya dengar. Soal diterima atau tidak, itu urusan saya. Aku berbalik. Keluar dari kafe, matahari sudah lebih tinggi, jalanan semakin ramai, kendaraan lalu lalang, segalanya tetap berjalan seolah tidak ada yang terjadi. Tapi di dalam diriku, satu hal menjadi lebih jelas dari sebelumnya. Aku tidak lagi berada di posisi pasif. Aku tahu apa yang harus kulakukan selanjutnya. Dan kali ini aku tidak akan membiarkan siapapun memutuskan untukku. Aku meninggalkan kafe tanpa menoleh ke belakang. Bukan karena aku ingin bersikap dingin, tetapi karena aku mengerti percakapan itu sudah selesai. Apa yang perlu kudengar sudah kudengar. Apa yang perlu kulihat sudah kulihat. Sisanya bukan lagi kata-kata, melainkan cara aku memilih untuk melangkah. Dalam perjalanan pulang, aku tidak langsung pulang. Aku mampir ke sebuah tempat fotokopi kecil di dekat kantor. Aku mencetak dokumen-dokumen yang kusimpan di ponsel, termasuk struk hotel, beberapa lembar kontrak yang kufoto, lalu memasukkan semuanya ke dalam sebuah map yang rapi. Pemilik tempat itu menatapku, mungkin melihatku sedikit tegang, tapi tidak bertanya apa-apa. Aku juga tidak ingin ada yang bertanya. Setelah keluar dari sana, aku berdiri di trotoar selama beberapa menit. Suara kendaraan bising, orang-orang lalu lalang dengan tergesa-gesa. Kehidupan terus berjalan. Tidak ada yang tahu aku baru saja melewati pagi di mana seluruh duniaku jungkir balik. Aku baru sadar, masalahku, sebesar apapun bagiku, bagi orang lain hanyalah satu cerita kecil di antara jutaan cerita di luar sana. Memikirkan itu, aku merasa sedikit lebih ringan. Setidaknya aku tidak perlu bersusah payah membuktikan apapun kepada siapapun. Aku menelepon seseorang. Mbak Rini, ini Laras. Di seberang sana terdengar suara familiar yang hangat. Ya, Laras, sudah lama tidak menelepon. Ada apa? Mbak Rini adalah kenalanku, beberapa tahun lebih tua dariku, bekerja di bidang hukum. Dulu ketika perusahaanku ada masalah kontrak, aku pernah meminta sarannya. Tidak sedekat teman, tapi cukup terpercaya untuk kutelepon saat ini. Mbak, aku mau tanya beberapa hal tentang pernikahan. Dia diam sejenak lalu bertanya pelan, ada masalah, ya? Aku tidak bercerita panjang lebar. Aku hanya menceritakan secara singkat apa yang terjadi, cukup agar dia mengerti situasinya. Di seberang sana dia tidak memotong, hanya sesekali menanyakan beberapa detail. Ketika aku selesai, dia menghela napas. Laras, jujur saja, kasusmu ini jika kamu mau sampai ke perceraian, bukti yang kamu punya sudah cukup kuat, perselingkuhan jelas, ada unsur keuangan yang terlibat, bahkan bisa diperluas ke tanggung jawab pihak ketiga. Aku mendengarkan tanpa memotong. Tapi, dia melanjutkan, yang penting bukan apa yang bisa kamu lakukan secara hukum, tapi apa yang kamu inginkan. Aku diam beberapa detik. Aku ingin mengakhirinya. Jawaban itu, ketika diucapkan,
tidak lagi membuatku gemetar. Jelas dan tegas seperti keputusan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Mbak Rini menjawab, "Kalau begitu, kamu harus mempersiapkan diri dengan baik, tidak hanya dokumen tapi juga mental." Hal seperti ini tidak sesederhana menandatangani selembar kertas lalu selesai. Bagaimana dengan harta, Mbah? Apa yang terbentuk selama masa pernikahan tetap menjadi harta bersama, kecuali bisa dibuktikan sebagai harta pribadi. Tapi jika ada unsur pihak ketiga, terutama yang berkaitan dengan uang, kamu berhak meminta kejelasan. Aku mengangguk. Meskipun dia tidak melihat, aku mengerti. Apa kamu perlu aku kenalkan pengacara? Untuk sementara belum, aku mau mempersiapkan lebih dulu. Oke. Kalau ada apa-apa, telepon saja. Aku menutup telepon, memasukkannya ke dalam tas. Sebagian dari diriku merasa lebih ringan karena setidaknya aku tahu aku tidak berjalan dalam kegelapan lagi. Segalanya sudah ada arah. Ketika aku sampai di rumah, pintu masih terbuka. Genta sedang duduk di sofa, melihat ponsel tapi jelas tidak fokus. Dia mengangkat kepala saat melihatku. "Kamu dari mana baru pulang?" "Keluar sebentar." Dia menatapku beberapa detik, lalu bertanya, "Kamu sudah bertemu Elara?" "Ya." "Apa yang dia katakan?" Aku meletakkan map di meja tanpa terburu-buru menjawab. Aku menatapnya sangat lama lalu berkata, "Dia bilang kalian sudah kenal hampir setahun." Dia diam. "Dia bilang ibumu tahu sejak lama." Dia tetap diam. "Dia bilang kamu janji akan menyelesaikan urusan keluarga." Saat itulah Genta baru angkat bicara, suaranya serak. "Laras," aku mengangkat tangan untuk menghentikannya. "Kamu tidak perlu menjelaskan lagi, aku tidak bertanya untuk mendengar kamu bicara." Dia menatapku, tatapannya ada sesuatu, seperti kelelahan bercampur ketidakberdayaan. "Jadi kamu mau apa?" Aku menarik kursi dan duduk di hadapannya. "Aku ingin kejelasan." "Kejelasan apa?" "Aku ingin Garipa, kejelasan di mana posisi kita sekarang." Dia menghela napas, mengusap dahinya. "Laras, aku tahu aku salah, tapi ini bukan hanya salahku." Aku menatapnya, tidak berkedip. "Lanjutkan bicaramu. Aku dan kamu belakangan ini juga tidak seperti dulu. Kamu selalu sibuk, selalu lelah. Aku pulang kerja, kamu tidak bertanya, tidak peduli." Aku tertawa, tapi kali ini tidak ada sedikit pun yang lucu. "Jadi ini salahku." "Bukan begitu," dia buru-buru menyahut, "aku hanya bilang semuanya sudah berubah." "Ya, berubah." Aku mengangguk. "Kamu yang berubah lebih dulu." Dia diam. Aku membuka map, mengeluarkan dokumen yang sudah kucetak dan meletakkannya di meja. "Lihatlah." Dia mengambilnya dan membuka-buka. Ketika melihat struk hotel, tangannya terhenti. Ketika melihat kontrak dengan nama Elara, dia tidak membuka lagi. "Kamu masih mau bilang sesuatu?" Dia meletakkan kertas-kertas itu dan menatapku. "Kamu mau melakukan apa?" "Cerai." Dua kata itu. Aku mengucapkannya dengan sangat pelan tapi seperti ada sesuatu yang jatuh di antara kami. Tegas. Genta tidak langsung bereaksi. Dia menatapku sangat lama seolah menunggu aku berubah pikiran. "Kamu yakin?" Sejak keluar dari kamar 703, aku sudah yakin. Dia tersenyum tipis. "Kamu tidak memberiku kesempatan. Sejak kamu masuk ke kamar itu, kamu yang tidak memberiku kesempatan." Kalimat itu membuatnya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ruangan itu kembali hening, tapi kali ini bukan keheningan karena hal-hal yang belum terucapkan, melainkan keheningan karena hal-hal yang sudah diputuskan. Beberapa saat kemudian, dia bertanya, suaranya lebih kecil, "Ibu tidak akan setuju." Aku menatapnya. Ini bukan soal ibu setuju atau tidak. "Keluarga? Keluarga yang mana?" Aku memotong. "Keluarga di mana ibumu menghalangiku di depan pintu dan memanggil orang lain nak." Dia tidak menjawab. Aku berdiri. "Siapkan dirimu, aku akan mengirimkan surat-suratnya." Aku berbalik masuk ke kamar, menutup pintu. Kali ini aku tidak lagi duduk diam seperti kemarin. Aku membuka lemari, mengambil koper dan mulai berkemas. Bukan untuk pergi saat itu juga, tapi untuk persiapan. Aku tidak ingin panik saat dibutuhkan nanti. Setiap potong pakaian yang kulipat, setiap barang yang kumasukkan ke dalam koper adalah bagian dari kehidupanku di sini.
Tapi anehnya, aku tidak merasa menyesal. Bukan karena aku tidak punya perasaan, tapi karena apa yang berharga untuk dipertahankan sudah tidak ada lagi. Di ruang tamu, Genta masih duduk di sana. Kami berada di rumah yang sama tapi sudah melangkah di dua jalan yang berbeda. Dan kali ini aku tahu aku tidak akan kembali. Aku menutup resleting koper saat hari sudah sore. Sinar matahari dari balkon memantulkan seberkas cahaya panjang berwarna kuning pucat di lantai. Tidak lagi menyilaukan seperti siang hari. Ruangan itu masih sama, hanya ada tambahan koper yang diletakkan rapi di sudut lemari. Aku tidak membawa semuanya, hanya memilih barang-barang penting, barang-barang milikku. Sisanya kubiarkan, bukan karena aku ingin kembali, tapi karena aku mengerti ada hal-hal yang sebaiknya ditinggalkan di tempatnya sebagai cara untuk mengakhiri. Aku membuka pintu dan melangkah keluar. Genta masih duduk di sana, tapi posisinya berbeda. Dia tidak lagi bersandar santai seperti sebelumnya, melainkan duduk sedikit membungkuk. Kedua tangan saling bertaut, tatapannya menunduk ke lantai. Ketika melihatku menarik koper, dia berdiri. "Kamu benar-benar pergi?" Suaranya tidak tinggi tapi ada sedikit rasa kehilangan. Aku berhenti dan menatapnya. "Aku tidak pergi sekarang. Aku hanya pindah ke kos sementara beberapa hari." "Kos?" Dia mengerutkan kening. "Kenapa tidak pulang ke rumah orang tuamu?" Aku menggeleng. Aku belum mau pulang ke sana. Aku butuh tempat yang tenang untuk berpikir. Dia melangkah lebih dekat. "Di sini juga bisa." Aku akan pindah keluar." Aku menatapnya sangat lama. "Kamu tidak perlu melakukan itu. Tapi ini rumah kita." "Benar." Aku mengangguk, "Tapi ini bukan lagi rumahku." Kalimat itu tidak sengaja kubuat menjadi berat. Itu hanya sebuah kebenaran yang sederhana dan jelas. Tapi justru karena jelas, tidak bisa dihindari. Genta diam. Aku tidak tahu apa yang ada di pikirannya. Tapi aku tidak lagi ingin menebak. Aku sudah menghabiskan terlalu banyak waktu untuk menebak pikirannya, lalu menenangkan diriku sendiri. Kali ini aku tidak melakukannya lagi. Aku menarik koper ke pintu. Saat tanganku menyentuh gagang pintu, dia memanggil, "Laras." Aku berbalik. "Bisakah aku memperbaiki kesalahan?" Pertanyaan itu datang terlambat. Sangat terlambat. Aku menatapnya tanpa marah, tanpa menyalahkan. Hanya dengan tenang. "Jika kamu menanyakan itu sebelum aku membuka pintu kamar 703, mungkin jawabanku akan berbeda." Dia menunduk, "Aku tahu. Tapi sekarang, aku melanjutkan, aku tidak butuh kamu memperbaikinya lagi, aku butuh kita berhenti." Dia tidak menahanku. Mungkin dia juga mengerti. Menahan seseorang yang sudah memutuskan untuk pergi tidak ada artinya lagi. Aku melangkah keluar, menutup pintu di belakangku. Koridor apartemen sore itu sepi, suara pintu tertutup terdengar pelan tapi jelas. Aku berdiri sejenak di depan pintu, bukan untuk menunggu siapa-siapa, tapi untuk merasakan. Merasakan momen di mana aku benar-benar melangkah keluar dari tempat yang pernah kusebut rumah. Aku turun dan memanggil taksi. Ketika mobil datang, aku memasukkan koper ke bagasi, duduk di kursi belakang. Sopir menanyakan alamat. Aku menyebutkan nama sebuah kos-kosan di dekat kantor, tempat yang sudah kuhubungi sebelumnya. Mobil berjalan, aku tidak menoleh ke belakang. Kamar kos yang kusewa terletak di lantai 2 sebuah bangunan kecil di dalam gang. Tidak luas, hanya cukup untuk sebuah tempat tidur, meja kerja, lemari kecil, dan dapur mini. Tapi bersih, tenang, dan yang terpenting, tidak ada kenanganku di sana. Aku membuka pintu, menarik koper masuk, lalu menutupnya. Ruang baru, bau cat dinding masih samar, tidak ada bau parfum siapapun, tidak ada suara langkah kaki yang familiar, tidak ada tanda-tanda kehidupan sebelumnya. Aku meletakkan koper, duduk di tepi ranjang. Perasaan pertama bukanlah sedih, melainkan hampa. Sebuah kekosongan besar seperti baru saja membersihkan semua perabotan di sebuah rumah. Tapi di dalam kehampaan itu ada satu hal yang sangat jelas. Aku tidak lagi terikat. Malam itu aku tidak memasak. Aku membeli sebungkus nasi dan lauk seadanya lalu membereskan kamar. Aku menggantung beberapa potong baju di lemari, meletakkan laptop di meja, menata sudut kecil untuk diriku sendiri. Semuanya berlangsung perlahan, tidak terburu-buru,
seolah aku sedang memulai hidup baru dari awal. Sekitar pukul 8 malam, teleponku berdering. Ibu mertua, aku menatap layar beberapa detik lalu mengangkatnya. "Kamu di mana?" Suaranya tidak lagi lembut seperti hari-hari sebelumnya, melainkan tegang. "Saya tinggal di luar sementara." "Kamu ini kenapa?" Dia hampir berteriak. "Kamu pergi dari rumah begitu saja?" "Saya tidak pergi dari rumah. Saya hanya pindah keluar sementara." "Kamu mau membesar-besarkan masalah, kan?" Suaranya menekan. "Ibu sudah bilang, masalah itu tidak pantas kamu perlakukan seperti ini." Aku duduk tegak, menjaga suara tetap tenang. "Bagi ibu mungkin tidak pantas, tapi bagi saya ini adalah seluruh pernikahan saya." Dia diam sejenak lalu melanjutkan. Suaranya lebih rendah tapi lebih tajam. "Kamu pikir dengan pergi semuanya selesai? Kamu tidak memikirkan orang tuamu? Tidak memikirkan nama baik keluarga?" Aku menggenggam ponsel pelan. "Saya tidak melakukan kesalahan apapun yang membuat saya harus malu." Dia menghela napas berat. "Jangan membantah. Ibu beritahu kamu, perempuan yang bisa menjaga keluarga itu baru hebat, bukan yang sedikit-sedikit pergi." Aku diam sejenak lalu berkata perlahan, "Menjaga dengan cara bagaimana, Bu?" "Sabar." "Apa ibu sudah sabar seperti itu seumur hidup?" Pertanyaan itu membuatnya terdiam. Aku mendengar dengan jelas dia menarik napas lalu suaranya menjadi kesal. "Jangan kurang ajar." "Saya tidak kurang ajar." Aku berkata pelan. "Saya hanya tidak mau hidup seperti itu." Dia tidak bicara lagi. Beberapa saat kemudian, dia menutup telepon. Aku meletakkan ponsel di meja. Hatiku tidak lagi seberat sebelumnya. Percakapan itu tidak membuatku goyah. Sebaliknya semakin meyakinkanku pada keputusanku. Sekitar pukul 10, Genta mengirim pesan, "Kamu baik-baik saja?" Aku membacanya tanpa langsung membalas. Beberapa saat kemudian, dia mengirim pesan lagi, "Aku minta maaf." Aku menatap layar lalu mematikannya. Bukan aku tidak mendengar permintaan maafnya, hanya saja aku tidak lagi membutuhkannya. Aku berbaring di ranjang, menarik selimut. Kamar itu sunyi, hanya ada suara kipas angin berputar. Aku memejamkan mata. Untuk pertama kalinya setelah beberapa hari, aku merasa bisa tidur. Bukan karena segalanya sudah baik-baik saja, tapi karena aku sudah mulai melangkah keluar darinya. Hari-hari pertama di kamar kos berlalu lambat tapi tidak seberat yang kubayangkan. Setiap pagi aku bangun sedikit lebih awal, membuat secangkir kopi untuk diriku sendiri, duduk di meja kecil menghadap ke gang di bawah. Orang-orang berangkat kerja, mengantar anak ke sekolah. Kehidupan terus berjalan seolah tidak ada yang terjadi padaku. Dan justru ritme normal itulah yang membantuku tetap waras. Aku tidak langsung memberitahu orang tuaku. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu begitu ku ceritakan, ceritanya tidak akan lagi menjadi milikku sendiri. Ayahku adalah orang yang sangat menjaga nama baik. Sementara ibuku seumur hidup hanya berharap anak perempuannya memiliki keluarga yang tenteram. Aku butuh lebih banyak waktu untuk menata segalanya, agar saat bercerita, aku tidak hanya membawa luka tapi juga sebuah keputusan yang jelas. Hari ketiga, aku kembali ke kantor. Semua orang masih seperti biasa, masih menanyakan kabar suamiku yang masuk rumah sakit, masih mendoakanku agar kuat. Aku hanya tersenyum dan mengangguk, berkata, "Semuanya sudah baik-baik saja." Tidak ada yang tahu di balik kata baik-baik saja itu ada sebuah kehancuran. Tapi aku tidak perlu ada yang tahu. Pekerjaan membantuku menjaga ritme hidup, menjaga fokus, dan yang terpenting, tidak membiarkan pikiranku melayang ke hal-hal negatif. Siang hari, aku menerima pesan dari Mbak Rini. "Laras, aku sudah carikan pengacara untukmu, kenalanku, kerjanya bagus, kapan kamu siap, aku antar." Aku membacanya. Membalas singkat. "Baik, Mbak, akhir pekan ini saya ke sana." Itu adalah pertama kalinya aku secara resmi menjejakkan satu kaki ke arah yang telah kupilih, bukan lagi pikiran, bukan lagi niat, tapi tindakan. Sore itu, saat sedang bekerja, ponselku bergetar, Genta menelepon. Aku menatap layar beberapa detik lalu mengangkatnya. "Kamu sedang kerja?" "Ya." Aku ingin bertemu denganmu." Aku diam sejenak. "Ada urusan apa?" "Aku ingin bicara." "Kita sudah bicara." "Belum semua." Suaranya merendah.
Ada hal-hal yang perlu kubicarakan langsung. Aku tidak langsung menjawab. Sebagian dari diriku tidak ingin bertemu lagi, tapi sebagian lain mengerti. Ada hal-hal yang perlu dijelaskan agar tidak lagi menjadi ganjalan di kemudian hari. Di mana? Tanyaku. Kafe dekat kantormu, jam 6 sore bisa? Aku melihat jam. Bisa. Panggilan berakhir dengan cepat. Tepat jam 6, aku sudah di sana. Genta sudah duduk menunggu. Dia mengenakan kemeja putih tapi tidak lagi serapi dulu. Kemejanya sedikit kusut, rambutnya tidak ditata rapi, wajahnya masih menyiratkan kelelahan. Saat melihatku, dia berdiri dan menarik kursi. Aku duduk tanpa berkata apa-apa. Beberapa saat kemudian, dia yang memulai, "Kamu sudah makan?" "Belum." "Mau kupesankan sesuatu?" "Tidak perlu, aku tidak akan lama." Dia mengangguk, memesan 2 gelas minuman. Suasana di antara kami tidak lagi tegang seperti hari-hari pertama, tapi juga tidak lagi akrab. Rasanya seperti 2 orang asing yang sedang mencoba membicarakan sesuatu yang pernah sangat familiar. Dia menatapku lalu berkata, "Aku sudah bertemu Elara." Aku tidak terkejut. "Ya?" Dia bilang sudah bertemu denganku. "Ya?" Dia menghela napas. Dia ingin berhenti. Aku tahu. Dia menunduk ke meja. Aku tidak menyangka semuanya akan jadi begini. Aku menatapnya. "Kamu tidak menyangka atau kamu tidak mau menyangka?" Dia tidak menjawab. Beberapa saat kemudian dia berkata dengan suara lebih kecil, "Aku salah. Aku tidak membantah. Aku sudah membiarkan semuanya berjalan terlalu jauh." Dia melanjutkan, "Awalnya memang pekerjaan. Tapi kemudian aku tidak bisa berhenti." "Kenapa?" tanyaku. Dia mengangkat kepala menatapku. "Karena aku merasa dibutuhkan." Jawaban itu terdengar sederhana tapi membuatku terdiam. Di sampingnya, dia melanjutkan, "Aku merasa penting." Dia bergantung padaku, percaya padaku, melakukan apapun selalu bertanya padaku. Sementara di rumah, dia berhenti. "Di rumah? Kenapa?" tanyaku. Dia tidak menatapku. "Kamu terlalu kuat. Kamu bisa mengurus semuanya sendiri." Seringkali aku merasa tidak dibutuhkan. Aku diam. Ini pertama kalinya dia mengatakan hal itu. Bukan sebagai pembelaan, tapi sebagai sudut pandang yang sebelumnya belum pernah kudengar. "Tapi itu bukan alasan untuk kamu berselingkuh." Dia berkata cepat seolah mengoreksi dirinya sendiri. "Aku tahu." Aku mengangguk. "Ya, bukan." Kami diam sejenak. Aku bertanya, "Kamu mau bagaimana?" Dia menatapku. Tatapannya ada sedikit harapan. "Aku ingin kamu memberiku kesempatan." Aku tidak terkejut. Aku sudah menduga dia akan mengatakan ini. "Kesempatan untuk apa?" tanyaku. "Untuk memperbaiki? Untuk memulai lagi?" Aku menatapnya sangat lama. "Menurutmu bisa dimulai lagi seperti apa?" "Aku akan mengakhiri semuanya dengan Elara," katanya. "Aku akan fokus pada keluarga. Aku mengangkat tangan untuk menghentikannya. "Kamu mengatakan hal-hal yang kamu pikir ingin ku dengar." Dia diam. Aku melanjutkan. "Tapi apa kamu yakin bisa melakukannya?" Dia tidak langsung menjawab. "Aku akan mencoba." "Kenapa kamu tidak mencoba sebelum aku tahu?" Pertanyaan itu membuatnya tidak bisa berkata apa-apa. Aku menghela napas pelan. "Genta, aku tidak meragukan kamu bisa berubah, tapi masalahnya bukan di situ. Lalu di mana?" "Di tempat di mana aku tidak lagi ingin menunggumu berubah." Dia menatapku, tatapannya perlahan kehilangan harapan. "Kamu sudah memutuskan?" "Ya, tidak ada cara lain." Aku menggeleng. "Tidak." Dia duduk diam tanpa berkata apa-apa lagi. Gelas minuman di hadapannya masih utuh. Aku berdiri. "Aku pulang dulu." "Laras." Dia memanggil. Aku berhenti. "Aku minta maaf." Aku berbalik menatapnya. "Aku sudah dengar." "Aku benar-benar minta maaf." Aku mengangguk. Aku tahu, aku tidak berkata apa-apa lagi. Keluar dari kafe, hari sudah gelap, lampu jalan menyala, arus lalu lintas mulai padat. Aku berjalan kaki sejenak, tidak terburu-buru memesan taksi. Angin sepoi-sepoi membawa aroma kota. Malam yang familiar tapi juga asing. Aku menyadari satu hal, aku tidak lagi marah. Bukan karena aku memaafkan,
Tapi karena aku sudah melewati tahap di mana aku perlu marah. Di depanku masih banyak yang harus kulakukan. Tapi setidaknya aku tidak lagi diam di tempat. Akhir pekan itu, aku bertemu Mbak Rini seperti yang sudah dijanjikan. Kantor hukumnya terletak di jalan kecil yang tidak terlalu ramai, di dalamnya sunyi dan bersih. Pengacara yang diperkenalkannya bernama Pak Bima, beberapa tahun lebih tua dariku, bicaranya perlahan, jelas, tidak berbelit-belit. Dia mendengarkan aku menceritakan seluruh kisahku, dari saat menerima telepon dari rumah sakit hingga aku ke hotel, bertemu Elara, dan apa yang terjadi setelahnya. Aku tidak melewatkan detail apapun, juga tidak menambahkan emosi. Aku bercerita seolah menceritakan rangkaian peristiwa yang telah terjadi, sementara emosi kutinggalkan di belakang. Pak Bima mengangguk setelah selesai mendengarkan. Kasus Mbak, jika Mbak memutuskan untuk bercerai, dasar hukumnya cukup jelas. Perselingkuhan adalah pelanggaran kewajiban suami istri. Mbak bisa menggunakan bukti-bukti ini. Dia menunjuk map yang kubawa. Namun, dia melanjutkan, masalahnya biasanya bukan pada bisa bercerai atau tidak, melainkan bagaimana Mbak ingin menyelesaikan masalah harta dan hak-hak lainnya setelahnya. Aku mengangguk. Harta bersama kami tidak banyak. Sebuah apartemen, sebuah mobil, dan beberapa tabungan. Apartemen atas nama siapa? Atas nama kami berdua. Uang untuk membelinya sebagian dari tabungan kami berdua, sebagian lagi pinjaman bank yang sudah hampir lunas. Dia mencatat lalu bertanya lagi, selama pernikahan, apakah suami Mbak menggunakan uang bersama untuk berinvestasi dengan pihak ketiga? Aku teringat kata-kata Elara, mungkin ada. Jika bisa dibuktikan, Mbak berhak meminta kejelasan dan melindungi bagian harta Mbak. Aku duduk diam mendengarkan setiap kata. Setiap kalimatnya bukan hanya informasi hukum, tapi juga langkah persiapan untuk apa yang akan datang. Mbak sudah bicara dengan suami tentang perceraian. Dia bertanya, "Sudah, bagaimana reaksinya?" Dia ingin memperbaiki kesalahan. Pak Bima mengangguk pelan. Itu reaksi yang umum. Tapi jika Mbak sudah memutuskan, sebaiknya segera diproses, jangan ditunda-tunda. Aku mengerti, menunda hanya akan membuat segalanya lebih rumit, lebih melelahkan. Pertemuan berakhir setelah hampir 1 jam. Aku pulang dengan daftar hal-hal yang harus dilakukan, menyiapkan gugatan, mengumpulkan dokumen tambahan, mengkonfirmasi aset, dan yang terpenting, menjaga keteguhan keputusan. Dalam perjalanan pulang, aku mampir ke rumah orang tuaku. Aku sudah banyak memikirkan hal ini, tidak bisa disembunyikan selamanya, dan aku juga tidak ingin orang tuaku tahu dari orang lain. Rumah kecil orang tuaku masih sama. Pintu terbuka. Suara TV terdengar dari dalam. Ibuku sedang duduk memetik sayuran. Melihatku dia mengangkat kepala kaget. "Loh, kok pulang jam segini?" Tidak bilang-bilang. Aku meletakkan tas dan masuk. Aku pulang menengok bapak dan ibu. Ayahku keluar dari kamar, masih memegang koran. "Ya, baguslah kalau pulang. Sudah lama tidak kelihatan." Aku duduk di samping ibu, dia memberiku keranjang sayuran, bantu ibu petik. Aku mengambilnya dan mulai bekerja. Gerakan-gerakan familiar ini sudah kulakukan sejak kecil. Melakukannya lagi sekarang membuat hatiku sedikit lebih tenang. Beberapa saat kemudian, ibu bertanya, "Genta bagaimana? Kemarin dengar kamu bilang dia masuk rumah sakit." Aku berhenti. Inilah saatnya aku harus bicara. Dia tidak apa-apa, sudah pulang. "Oh, baguslah." Ibu mengangguk. "Tapi kenapa kamu tidak di rumah? Pergi kemana beberapa hari ini?" Aku menunduk ke keranjang sayuran. Aku tinggal di luar sementara. Ibuku terdiam. "Tinggal di luar bagaimana?" Ayahku meletakkan koran dan menatapku. "Ada apa?" Aku menarik napas. Aku dan Mas Genta sedang mengurus perceraian. Suasana di rumah seolah menjadi berat. Ibuku melepaskan keranjang sayuran dan menatapku. Matanya membelalak. "Kamu bilang apa?" Ayahku tidak bicara tapi tatapannya menjadi serius. Aku bercerita, tidak cepat, tidak lambat, tidak menyembunyikan apapun. Aku bercerita dari awal seperti yang kuceritakan pada Pak Bima, tanpa emosi, tanpa menyalahkan, hanya kebenaran. Ketika aku selesai, ibuku duduk diam, kedua tangan saling bertaut. Ayahku berdiri dan berjalan ke teras, tidak berkata apa-apa.
Setelah waktu yang lama, ibuku baru angkat bicara, suaranya kecil. Kenapa bisa sampai begini? Aku tidak menjawab. Dia menatapku. Kamu sudah yakin? Sudah, Bu. 1, 2 tahun lagi kamu pikirkan lagi, tidak bisa. Aku menggeleng, tidak bisa. Ibuku menghela napas, perempuan memang sengsara begini, tapi kalau sudah berpisah, nanti kamu bagaimana? Aku menatapnya, aku bisa mengurus diriku sendiri. Dia tidak bicara lagi. Ayahku kembali masuk dan berdiri di depanku. Kamu sudah putuskan begitu. Tidak akan berubah. Ya, tidak. Dia mengangguk perlahan. Kalau begitu, ayah tidak akan menghalangi. Tapi kamu harus urus semuanya dengan jelas, jangan sampai dirugikan. Kalimat itu singkat tapi cukup membuatku merasa tidak sendirian. Ibuku masih khawatir tapi tidak menentang lagi. Dia hanya berpesan, kalau ada apa-apa, pulang ke sini, jangan sendirian. Aku mengangguk. Malam itu, aku makan malam bersama orang tuaku. Hidangan sederhana seperti biasanya tapi suasananya berbeda. Tidak ada yang banyak bicara tapi juga tidak berat. Masing-masing sedang berpikir dengan caranya sendiri. Ketika aku kembali ke kamar kos, ada pesan dari ibu mertua. Pulang ke rumah, bicara sama ibu. Aku menatap pesan itu tanpa langsung membalas. Aku tahu percakapan ini cepat atau lambat harus terjadi dan mungkin tidak akan mudah. Aku meletakkan ponsel, duduk diam sejenak. Aku sudah berjalan cukup jauh. Tapi di depan masih ada jalan lain yang harus dilewati. Pesan dari ibu mertua terdiam di layar ponsel cukup lama tanpa ku jawab. Aku tidak takut pertemuan itu. Tapi aku mengerti, itu akan menjadi dialog yang tidak menyenangkan. Bagi ibu mertuaku, semua hal di dunia ini bisa diatur jika orang tahu cara bersabar, menjaga, dan menempatkan keluarga di atas perasaan pribadi. Sedangkan bagiku, saat ini, mempertahankan pernikahan yang sudah retak hanya karena dua kata keluarga adalah hal yang tidak bisa kulakukan. Pagi berikutnya aku membalas, sore ini saya pulang. Aku tidak menambahkan apa-apa, tidak berjanji, tidak menjelaskan. Sepanjang hari itu aku bekerja seperti biasa. Aku tidak ingin masuk ke dalam percakapan dengan suasana hati yang kacau. Aku butuh diriku tetap tenang, jelas, dan yang terpenting, tidak terbawa emosi orang lain. Sore hari aku kembali ke apartemen, pintu terbuka, ibu mertuaku sudah duduk di ruang tamu. Dia mengenakan baju lengan panjang, rambut disanggul rapi, wajahnya dirias tipis seperti biasa, tapi matanya tidak bisa menyembunyikan ketegangan. Genta duduk di kursi seberang, punggungnya tegak, kedua tangan di atas lutut. Suasana di ruangan itu begitu sunyi hingga suara AC terdengar jelas. Aku masuk, menutup pintu di belakangku. Saya sudah pulang. Aku tidak memanggilnya ibu seperti dulu. Bukan karena aku ingin kurang ajar, tapi karena aku sendiri merasakan hubungan kami sudah tidak seperti dulu lagi. Dia menatapku, sedikit mengerutkan kening, duduk. Aku menarik kursi dan duduk di hadapannya, hening sejenak. Lalu dia angkat bicara, ibu dengar dari Genta kamu minta cerai. Ya, karena kejadian waktu itu. Ya, dia mengangguk, tapi bukan anggukan setuju, melainkan anggukan seolah sudah menyiapkan apa yang akan dikatakan. Kamu masih muda, pikiran belum matang, urusan suami istri bukan berarti ada sedikit masalah langsung berpisah. Aku menatapnya, suaraku tenang, ini bukan masalah. Lalu apa? Tanyanya balik. Ini pengkhianatan. Kata itu kuucapkan dengan sangat jelas, tidak berbelit-belit. Dia tidak menghindari tatapanku, tapi tatapannya sedikit tidak nyaman. Laki-laki di luar sana siapa yang tidak pernah salah? Yang penting tahu jalan pulang. Dia pulang saat aku sudah tahu. Justru karena itu kamu harus memberinya kesempatan untuk memperbaiki. Aku menggeleng. Saya tidak butuh kesempatan itu. Suaraku tidak keras tapi cukup tegas untuk membuatnya mengerti. Aku tidak bicara sembarangan. Dia menghela napas panjang. Kamu pikir kamu hebat? Kamu pikir keluar dari sini hidupmu akan lebih baik. Saya tidak tahu akan lebih baik atau tidak. Jawabku, tapi saya tahu kalau tetap seperti ini, saya tidak akan bisa hidup. Genta yang dari tadi diam, saat ini baru angkat bicara. Bu, biar saya bicara dengan laras.
Dia mengangkat tangan menghentikannya. Biar ibu yang bicara. Lalu dia menoleh padaku. Suaranya merendah. Kamu tahu untuk mendapatkan rumah ini. Untuk hidup seperti sekarang. Genta harus bekerja keras seperti apa? Kami bekerja bersama, kataku. Tapi kalau tidak ada yang mendukung di belakang, kamu pikir dia bisa sampai sejauh ini? Dia bertanya. Aku tidak langsung menjawab. Dia melanjutkan, Elara itu bukan orang jahat, dia punya uang, punya relasi, dia membantu pekerjaan Genta berkembang, berkat dia kalian bisa mendapatkan semua ini. Aku menatapnya, jadi ibu menerimanya. Dia tidak menjawab langsung, ibu hanya melihat hasilnya. Aku mengangguk perlahan, sedangkan saya melihat cara hasil itu didapatkan. Kalimat itu membuatnya terdiam sejenak. Aku melanjutkan, jika ingin punya uang tapi harus menipu istri, saya tidak butuh. Kamu bicaranya gampang sekali. Dia sedikit meninggikan suaranya. Nanti kalau kamu sudah di luar, kamu akan mengerti. Hidup tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Saya tidak berpikir hidup itu sederhana, kataku, tapi saya juga tidak berpikir harus seperti ini. Genta menatapku, tatapannya ada sedikit permohonan. Laras, aku sudah bilang, aku akan mengakhiri semuanya dengan Elara. Kamu sudah bilang? Aku mengangguk, tapi aku tidak perlu mendengarnya lagi. Aku benar-benar ingin memperbaiki. Kamu memperbaiki untuk siapa? Tanyaku. Dia terdiam. Untukmu atau untuk dirimu sendiri? Lanjutku. Dia tidak menjawab. Aku menoleh ke ibu mertua. Ibu memanggil saya pulang untuk bicara apa? Dia menatapku. Matanya tidak lagi lembut seperti sebelumnya, melainkan menjadi dingin. Ibu mau kamu pikirkan lagi. Saya sudah memikirkannya. Lalu kalau ibu tidak setuju, bagaimana? Aku menatap lurus ke arahnya. Ini bukan soal ibu setuju atau tidak. Kamu bicara dengan ibu seperti itu? Dia menekan suaranya. Saya bicara sesuai posisi saya, jawabku. Suasana di ruangan itu menjadi lebih tegang. Tapi kali ini aku tidak merasa terpojok seperti sebelumnya. Aku tidak perlu membuktikan apa-apa, juga tidak perlu meminta izin siapapun atas keputusanku. Dia diam sejenak lalu berkata, suaranya lebih pelan, kamu tidak memikirkan masa depan. Perempuan yang sudah bercerai kamu pikir gampang hidupnya. Saya pikir sulit. Jawabku, tapi bukan karena sulit lalu harus bertahan. Kamu egois? Kamu sedang melindungi dirimu sendiri. Dua kalimat itu seperti dua pisau yang diletakkan di atas meja. Genta berdiri, melangkah di antara kami. Sudahlah, jangan bicara lagi. Dia menoleh padaku. Laras, aku tidak memaksamu, tapi aku harap kamu memikirkannya lagi. Aku menatapnya. Aku sudah cukup memikirkannya. Aku berdiri. Semuanya akan kulakukan sesuai prosedur. Kamu siapkan saja. Aku berbalik, berjalan ke pintu. Di belakangku kudengar suara ibu mertua memanggil. Kalau kamu melangkah keluar dari sini, jangan pernah menyesal. Aku berhenti sejenak, tidak menoleh. Lebih baik menyesal karena pergi, daripada menyesal karena bertahan. Aku membuka pintu dan melangkah keluar. Koridor masih sama, tidak ada yang berubah. Tapi di dalam hatiku satu hal sudah sangat jelas. Aku sudah sampai pada titik tidak bisa kembali, dan kali ini aku tidak takut. Setelah percakapan itu, segalanya berjalan lebih cepat dari yang kuduga. Tidak ada lagi panggilan telepon bertubi-tubi, tidak ada lagi pesan panjang. Mungkin aku dan Genta sama-sama mengerti, sudah sampai pada tahap ini, menunda-nunda hanya akan membuat segalanya lebih berat. Aku mulai melengkapi semua dokumen sesuai arahan Pak Bima. Surat gugatan cerai, daftar harta, dokumen-dokumen terkait apartemen, mobil, rekening bank. Aku melakukannya selangkah demi selangkah. Pelan tapi pasti, tidak ada yang terlewat. Genta juga tidak menghindar. Dia menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan tanpa bertanya lebih lanjut. Kadang aku melihatnya, terlihat jelas kelelahan di wajahnya. Tapi aku tidak lagi merasa ingin menghibur. Bukan aku tidak berperasaan, tapi aku tahu ada retakan-retakan yang tidak bisa ditambal dengan beberapa kata maaf atau tindakan yang terlambat. Dalam proses itu, ada satu hal yang tidak kuduga. Suatu sore saat aku di kamar kos, Elara datang.
Dia berdiri di depan pintu tanpa pemberitahuan. Aku membuka pintu, melihatnya sedikit terkejut tapi tidak kesal. Aku hanya bertanya, "Anda mencari saya? Ada apa?" Elara menunduk sedikit, "Boleh saya masuk?" Aku mundur, membuka pintu lebih lebar. Dia masuk, melihat sekeliling kamar kecil itu lalu duduk di satu-satunya kursi yang ada. Aku menuangkan air dan meletakkannya di hadapannya. "Anda datang mau bilang apa?" tanyaku. Elara memegang gelas tapi tidak minum. "Saya tahu Mbak sedang mengurus perceraian." "Ya, Mas Genta yang bilang." Aku mengangguk. Lalu, dia diam sejenak lalu berkata, "Saya sudah menarik semua investasi saya." Aku menatapnya, tidak langsung mengerti. "Maksud Anda?" "Dana yang saya berikan pada Mas Genta sudah saya ambil kembali," jelasnya. "Kontrak antara kami juga sudah berakhir." Aku mengangguk. "Itu urusan Anda dan dia." "Tidak juga." Dia menatapku. "Saya ingin Mbak tahu, agar Mbak tidak terpengaruh." Aku mengerti. Jika dana itu masih ada, bisa mempengaruhi pembagian harta. Elara menariknya saat ini berarti dia tidak lagi terlibat secara finansial. "Terima kasih sudah memberitahu," jawabku. Elara menunduk, "Saya juga sudah bicara dengan Tante, Ibu Mas Genta." Aku sedikit tertegun saat mendengarnya memanggil Tante bukan Ibu seperti sebelumnya. "Tante tidak senang." Elara melanjutkan. "Tapi saya rasa saya tidak seharusnya terus di sini." Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya melihat dengan jelas kelelahan di matanya. Bukan lagi kepercayaan diri, bukan lagi kebingungan di awal. Hanya tersisa seseorang yang baru saja keluar dari hubungan yang salah tempat. "Anda memutuskan dengan benar," kataku. Elara mengangguk pelan. "Saya tidak datang untuk membela diri. Saya hanya ingin bilang saya tidak mau membuat segalanya lebih buruk." Aku tidak berkata apa-apa. Dia berdiri, saya pergi dulu. Sampai di pintu, dia berhenti sejenak. "Mbak lebih kuat dari yang saya kira." Aku tidak menjawab. Aku tidak butuh penilaian itu. Pintu tertutup. Aku berdiri sejenak lalu kembali ke meja melanjutkan pekerjaan. Hari-hari berikutnya, proses berjalan cepat. Pengadilan menerima berkas, menjadwalkan mediasi. Aku dan Genta hadir bersama. Itu adalah ruangan kecil. Seorang mediator duduk di tengah, menanyakan apakah kami ingin rujuk. Genta menatapku. Aku menggeleng. Dia diam, lalu juga berkata tidak. Mediator mencatat. Suaranya datar. Kedua belah pihak sudah sepakat bercerai. Mengenai harta, kami menjelaskan, apartemen akan dijual, dan hasilnya dibagi dua setelah dikurangi utang. Mobil untuk Genta. Dia membayar selisihnya padaku. Tabungan dibagi rata. Semuanya dihitung dengan jelas. Tidak ada perdebatan. Saat menandatangani berita acara, aku memegang pulpen dan menatap tulisan istri di samping namaku. Sebuah sebutan yang telah kusandang selama bertahun-tahun. Sekarang hanya menjadi tulisan di atas kertas yang akan segera dicoret. Aku menandatanganinya tanpa gemetar. Genta menandatangani setelahku. Mediasi berakhir lebih cepat dari yang kuduga. Keluar dari pengadilan, kami berdiri di tangga. Tidak ada yang langsung bicara. Orang-orang lalu lalang, kendaraan lewat, kehidupan berjalan normal. Beberapa saat kemudian, Genta angkat bicara. "Jadi, sudah selesai." "Ya, kamu nanti bagaimana?" Aku menatap lurus ke depan. "Aku akan hidup seperti biasa." Dia mengangguk. Aku minta maaf. Aku menoleh menatapnya. "Kamu sudah mengatakannya. Tapi aku tetap ingin mengatakannya lagi." Aku tidak menghalangi. Aku sudah kehilangan seseorang yang kupikir akan selalu ada. Dia berkata pelan, "Baru setelah kehilangan, aku mengerti." Aku tidak menjawab, bukan aku tidak mendengar. Tapi kata-kata itu saat ini tidak bisa mengubah apa-apa lagi. "Apa kamu memaafkanku?" tanyanya. Aku berpikir sejenak. "Ya," kataku. "Tapi bukan berarti aku akan kembali." Dia mengangguk seolah sudah menduga. Kami tidak bicara lagi. Aku menuruni tangga menuju gerbang. Aku tidak menoleh ke belakang, bukan karena aku ingin melupakan, tapi karena aku sudah melewatinya, dan kali ini aku tidak membawa masa lalu. Setelah hari penandatanganan surat cerai, aku tidak pernah kembali ke apartemen itu lagi.
Semua urusan terkait penjualan rumah, pembayaran pinjaman, dan alih nama dokumen, aku dan Genta lakukan melalui perantara dan pengacara. Kalaupun perlu bertemu langsung, kami hanya membicarakan hal-hal yang perlu dibicarakan, tidak lebih. Tidak ada lagi pertanyaan basa-basi, tidak ada lagi tatapan yang berlarut-larut. Segalanya di antara kami setelah titik akhir justru menjadi lebih jelas dari sebelumnya. Aku pindah permanen ke dekat kantor, menyewa apartemen kecil yang lebih besar dari kamar kos, cukup luas untuk hidup nyaman, cukup privat untuk tidak diganggu siapapun. Aku mulai menata kembali hidupku dari hal-hal yang sangat kecil. Membeli satu set piring dan mangkuk baru, mengganti spray, menggantung beberapa lukisan sederhana di dinding. Hal-hal yang tampaknya sepele itu justru membantuku merasa benar-benar memulai lagi, bukan hanya sekadar pergi. Orang tuaku perlahan menerima. Ibu masih sesekali menelepon menanyakan bagaimana aku makan, apakah tidurku nyenyak. Dia tidak lagi banyak menyebut nama Genta, hanya sesekali menghela napas lalu diam. Ayah lebih pendiam, tapi setiap kali aku pulang, dia selalu bertanya bagaimana pekerjaan, apa ada yang dibutuhkan. Dia tidak bertanya tentang masa lalu, juga tidak mengungkit keputusanku. Mungkin baginya, melihatku bisa berdiri tegak sudah menjadi hal yang terpenting. Suatu sore di akhir bulan, aku pulang makan. Setelah makan, ibuku duduk di sampingku, suaranya lebih lembut dari biasanya. "Kamu sedih?" Aku berpikir sejenak lalu menjawab jujur, "Iya, tapi tidak sebanyak dulu." Dia mengangguk, "Waktu akan membuatmu terbiasa." "Iya, Bu." Dia menatapku lalu menambahkan, "Ibu tidak berharap kamu kembali, Ibu hanya berharap kamu hidup dengan baik." Aku menggenggam tangannya. Aku tahu. Saat itu, aku mengerti keluarga bukanlah tempat yang menahanmu dengan segala cara, melainkan tempat yang menerimamu ketika kamu memilih jalan yang berbeda. Mengenai Genta, aku hanya mendengar kabar dari orang lain. Dia pindah kerja, tidak lagi bekerja sama dengan mitra-mitra lama. Apartemen setelah dijual, masing-masing menerima bagiannya, dia pindah ke tempat lain. Ibu mertuaku, kudengar awalnya tidak terima, tapi lama-kelamaan diam. Aku tidak bertemu lagi dengannya, juga tidak menerima telepon lagi. Mungkin di antara kami segalanya sudah berhenti di tempat yang tepat. Elara menghilang dari kehidupanku seperti caranya muncul. Tidak berisik, tidak meninggalkan jejak. Aku tidak tahu kemana dia pergi, apa yang dia lakukan setelahnya, tapi aku tidak lagi peduli, karena dari awal hingga akhir, yang membuatku harus mengambil keputusan, bukanlah dia, melainkan pilihan pria yang pernah kusebut suami. Suatu pagi, saat aku sedang duduk di kafe langganan dekat rumah, ponselku bergetar, sebuah pesan dari nomor tak dikenal. "Laras, ini Genta." Aku menatap layar sejenak. Pesan berikutnya muncul. "Aku tidak akan mengganggumu. Aku hanya ingin bilang aku sudah lebih baik dan aku harap kamu juga begitu." Aku tidak langsung membalas. Aku meletakkan ponsel, melihat ke jalan. Orang-orang lalu lalang, matahari menyinari aspal, segalanya sangat normal. Beberapa saat kemudian, aku mengambil ponsel dan membalas, "Aku baik-baik saja." Hanya itu, tidak bertanya lebih, tidak berkata lebih. Ada hubungan-hubungan yang setelah berakhir, tidak perlu menjadi teman, juga tidak perlu kembali menjadi apa-apa, cukup masing-masing melanjutkan perjalanannya, tanpa ganjalan, tanpa dendam, itu sudah cukup. Aku meninggalkan kafe, berjalan kaki sedikit lebih jauh dari biasanya. Angin sepoi-sepoi, langit tidak terlalu terik, segalanya terasa pas. Aku menyadari aku sedang berjalan dengan suasana hati yang sebelumnya telah kulupakan, ringan. Bukan ringan karena hidup menjadi sempurna, tapi karena aku tidak lagi membawa beban yang bukan milikku. Aku teringat malam itu saat berdiri di depan tirai biru di rumah sakit. Jika saat itu aku berbalik, jika aku menuruti kata ibu mertuaku, jika aku memilih untuk menutup mata, mungkin aku akan tetap tinggal di rumah itu, masih memanggil Genta sebagai suami, masih berusaha mempertahankan pernikahan yang sudah membusuk dari dalam. Tapi aku tidak melakukannya. Aku melangkah masuk, menatap lurus dan menerima kenyataan. Kenyataan yang tidak menyenangkan tapi jelas. Dan kejujuran itulah yang memberiku cukup keberanian untuk pergi. Seseorang pernah berkata, perempuan paling takut kesepian.
Aku pernah berpikir begitu, tapi setelah semuanya, aku mengerti hal yang lebih menakutkan bukanlah kesepian, melainkan berada di samping seseorang yang tidak lagi kau percayai, tidak lagi dihormati, tapi masih harus berpura-pura semuanya baik-baik saja. Kesepian bisa menjadi biasa, tapi kepura-puraan tidak. Aku tidak tahu masa depanku akan seperti apa. Mungkin aku akan bertemu orang lain, mungkin tidak. Mungkin aku akan jatuh cinta lagi. Bisa juga aku hanya akan hidup sendiri. Tapi setidaknya pilihan-pilihan itu adalah milikku, bukan hasil dari penderitaan. Aku melewati sebuah toko, melihat pantulan diriku di kaca. Masih aku. Tapi bukan lagi perempuan beberapa waktu yang lalu. Aku tersenyum, bukan senyum yang cerah, tapi senyum tipis yang cukup untuk memberitahuku bahwa aku sudah berada di jalan yang benar. Ceritaku tidak berakhir pada perceraian. Ia dimulai dari sana. Dimulai dengan aku belajar hidup untuk diriku sendiri, memahami diriku, dan tidak menukar nilaiku untuk mempertahankan sesuatu yang tidak pantas. Mungkin akan ada kesulitan lagi. Tapi kali ini aku tidak takut, karena aku tahu aku sedang berjalan di jalan yang kupilih sendiri. Para pendengar yang terkasih, ada cerita-cerita yang ketika ditutup, orang mengharapkan akhir yang bahagia, tetapi hidup tidak selalu berjalan seperti itu. Dan kisah Laras, jika dilihat dengan mata biasa, mungkin hanyalah sebuah pernikahan yang hancur, tetapi jika kita merenung sejenak, kita akan melihat itu bukanlah akhir, melainkan sebuah kebangkitan. Seorang perempuan yang pernah percaya, pernah sabar, pernah berusaha mempertahankan sebuah rumah tangga sampai ia sendiri didorong keluar dari pintunya. Dan kemudian, alih-alih berbalik, ia memilih untuk melangkah masuk ke dalam kebenaran. Meskipun kebenaran itu dingin, menyakitkan, dan sama sekali tidak mudah diterima. Orang sering berkata perempuan itu lemah, tapi sebenarnya perempuan hanya lemah ketika mereka masih berharap. Begitu mereka melihat dengan jelas, mengerti dengan jelas, mereka menjadi kuat dengan cara yang bahkan mereka sendiri tidak sangka. Laras tidak mengalahkan siapapun, tidak mengalahkan suami yang berkhianat, tidak mengalahkan orang ketiga, juga tidak mengalahkan prasangka keluarga. Tapi dia telah mengalahkan dirinya sendiri, mengalahkan rasa takut akan kesepian, mengalahkan kebiasaan bersabar, dan mengalahkan perasaan harus mempertahankan sesuatu yang pada dasarnya sudah bukan miliknya lagi. Anda lihat, di dunia ini ada hal-hal yang semakin digenggam semakin hilang, tetapi ada juga hal-hal yang hanya ketika kita berani melepaskannya, kita benar-benar bisa mempertahankannya, yaitu harga diri, ketenangan, dan nilai diri kita sendiri. Jika ada yang sedang mendengarkan cerita ini dan masih berdiri di depan sebuah tirai biru miliknya sendiri, ingatlah, tidak ada yang bisa melangkah untuk Anda, tidak ada yang bisa menderita untuk Anda, dan tidak ada yang berhak menentukan hidup Anda selain diri Anda sendiri. Pergi bukanlah kegagalan, bertahan tidak selalu pengorbanan. Yang terpenting adalah apakah kita berani hidup jujur pada diri sendiri atau tidak. Dan siapa tahu, seperti Laras, setelah semua yang hilang, yang Anda dapatkan justru adalah sebuah kehidupan yang seutuhnya. Terima kasih telah mendengarkan.